Oke, mungkin perkenalkan juga Kak, aku sebagai partner dari Zahran Nakal Sidik sebagai MC pada malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Anuraga Bagaskara Putra Prayoga, dan aku juga perwakilan dari Himas ITB. Di sini, aku bertugas sebagai pewawancara yang akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pada Kak Rasid Muhammad Kamil Mutakin ya, terkait dunia keprofesian, seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke langkah yang lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran wawancara kita pada malam hari ini dan wawancara untuk semuanya seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, untuk selanjutnya silakan nih dari Zahran mungkin. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Zahran? Baik, terima kasih saudaraku Anuraga. Nah, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Rashid yang sudah bersedia untuk diwawancarai di tengah kesibukannya gitu ya. Sebelumnya kami juga sudah lebih mengenali Kak Rashid dulu, bahwa Oh Kak Rashid gitu. sudah berkecimpung di dunia keprofesian jurusan SD ini sudah sangat baik dan sudah banyak juga ya pengalamannya gitu ya. Dimana Kak Rashid ini dulu dan mungkin saat ini berpengalaman menjadi Staff of Information Technology Division di perusahaan umum Jasa Tirta Satu dan Irrigation Construction Assistant di PT Helmi Anugrah, Consulting Engineer, Rawater Supply Assistant di PT Kita Mandala Sana Konsultan, dan International Hydrologist Assistant di PT Indra Karya Persero. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Rashid belakangan di kesibukan ini nih? Alhamdulillah baik. Zafran, Anugerah, Anuraga ya, Anuraga. Ya maaf apa namanya baru bisa di waktu ini karena beberapa waktu yang lalu lagi ada beberapa kegiatan di sini, jadi baru bisa tempat ini juga tadi baru baru pulang tadi jam 7 terus langsung siap-siap. Oh, keren banget ya, udah sangat berdedikasi. Para Himasda ya ini udah ngasih waktunya. untuk adik-adik sekalian, teman-teman lah ya, teman-teman kita masih Nah, nggak jauh bedanya ya. gitu ya. Hmm. Nah, di sini nih ada beberapa pertanyaan nih yang saya rasa sangat menarik gitu ya. Apalagi saya yakin Kak Rashid ini pasti bisa memberikan insight yang mantep-mantep gitu ya. Apalagi ya kita mah masih pemula. Nggak, ya, Ya, cuma 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 beda aku pernah ngalamin lebih dulu aja, beda pengalaman eh, aja, udah ngalamin lebih dulu nih. oke. Nah, tentunya kan kami ini ada di bidang keairan ya, dan muncul Hmm. juga pertanyaan pas kita masuk. Kira-kira kalau dari Kak Rashid sendiri gitu, apa sih ekspektasi saat memutuskan berkarir di bidang sumber daya air? Kan kita juga tahu sumber daya air ini tuh tidak se-famous teknik sipil, tidak se-famous yang lain-lainnya gitu. Nah, menurut Kak Rashid sendiri gimana? Eh, Mungkin awalnya dulu ya, awalnya kenapa aku masuk, oh ya udah ngambil sumber daya air gitu ya. Kalau dulu itu kalau diingat lebih ke pengalaman terdekat ya, jadi aku tempat tinggalku di Brebes itu, eh, rumahku itu sering banget kena banjir, daerah tempat tinggalku sekitarku, terus juga apa namanya karena di dekat sungai juga kadang tanggul jebol apa segala macam gitu, jadi dekat sama keairan sama sumber daya air. Jadi dulu cita-citanya ya pengenku rumahku nggak banjir, gimana caranya aku bisa minimal kalau nggak aku bisa berkontribusi jangan sampai ada orang-orang lain yang kena dampaknya atas permasalahan keairan gitu, baik itu banjir, kena apa jebolan tanggul apa segala macam gitu-gitu. Nah awalnya dari sana makanya akhirnya eh ya wes coba apa namanya dulu waktu pertama masuk itu kan tes PSDA masih dulu masuknya tes
pendaftarannya FTSLG sama TPLJ dipisahnya kayak gitu waktu aku. Nah itu waktu itu ya apa namanya pokoknya ngambil masuk ITB itu ngambilnya FTSL karena kalau nggak masuk sipil pokoknya berkaitan erat kaitannya sama sipil. Nah, apa namanya Qadarullah ya akhirnya jadinya masuknya ke TPSDA gitu. Nah, awalnya cita-citanya dari sana gitu sih. Makanya ya setelah menjalani ya ternyata TPSDA ini nggak se-famous seperti yang tadi Sharon bilang, nggak se-famous yang lain, nggak se-hype eh, perminyakan terus stay informatika sebagai macamnya itu nggak se-famous itu. Tapi waktu itu ya penguatnya ini meskipun nggak famous tapi yang merasakan tuh famous sebenarnya banyak banyak orang yang sebenarnya merasakan efek dari apa yang kita kerjakan. Cuma orang sampai sekarang pun masih banyak yang nggak ngertinya ya itu sebagai nggak kerasa ya jadinya nggak ada apapun di sana padahal mereka nggak merasakan banjir ya sebenarnya ada hal yang dikerjakan di sana gitu. Mereka nggak kurang air ya karena ada sesuatu yang dikerjakan di sana sebenarnya. Yang motivate itu di sana kita ada unsur sosial loh di sini gitu, meskipun ada bekerja juga tapi ada unsur sosial di sana. Kita bantu bantu banyak orang atas apa yang kita kerjakan meskipun mereka nggak merasakan itu. Nah tugas kita juga lah yang buat mengenalkan ke mereka gitu gitu mungkin. Gokil banget, gokil banget. Emang ya, kita kan selain bisa mencari rezeki, tapi kita juga mencari berkah ya. Bisa Iya. membantu orang gitu. Iya, motivasi kerja di sumber daya air itu selain pertama cari nafkah, yang kedua cari nafkah untuk di nanti setelah ini. Gitu. Itu bisa Iya jadi benar. motivasi teman-teman. Sama-sama yang beragama Muslim, sedekah air itu derajatnya lumayan tinggi. Yang aku Oh pelajari ya, iya. nah, itu bisa jadi salah satu motivasi. Betul banget ya. Air tuh kayak pisau bermata dua lah ya. Bisa bikin manusia hidup makmur. Ya bisa juga bikin sengsara kalau misalnya ada musibah-musibah ya. Tugas kita yang Mm-mm. memang untuk menahan, mencegah musibah itu tuh nggak terjadi gitu ya. Ya Mm-mm. emang keren juga sih dan ya bener banget tadi kayak oh emang ini masih kurang famous dan emang sudah tugas kita semua juga untuk membuat orang itu aware juga ya tentang keairan gitu ke Iya, depannya. karena mereka juga sebenarnya punya porsi untuk berkontribusi. Orang-orang yang nggak di bidang keairan, kayak misalnya eh, di hulu, orang-orang di sana mereka harus menjaga gimana caranya daerah mereka itu tetap jadi daerah tampungan kan, tetap jadi daerah resapan. Mereka juga harus sadar, tidak teman-teman yang di daerah masyarakat di daerah pinggiran sungai, gimana caranya mereka nggak buang sampah di sungai, gimana mereka nggak buang limbah sembarangan. Yang di daerah hilir, gimana caranya mereka nggak apa namanya nggak memanfaatkan air terlalu banyak karena nanti jadinya land subsidence apa segala macamnya. Sebenarnya kita semua punya kontribusi atas air, tapi antara yang sadar dan tidak sadar. Nah, tugas kita sebagai teman-teman yang berkontribusi, yang berkecimpung di bidang sumber daya air, selain mengerjakan tugas kita ya, kita juga bantu menyadarkan masyarakat yang lain atas mereka tuh sebenarnya berkontribusi atas apa yang sebenarnya terjadi sama hal-hal permasalahan keairan sebagai macamnya gitu. Iya benar banget ya, semua punya kontribusi. Dan pasti ketika kita mau berkontribusi itu orang yang paling awal banget aware, mulai aware ya terhadap keadaan itu pasti mahasiswa kan. Nah, itu Mm-mm. mahasiswa juga begitu awal-awal masuk tuh masih tanda-tanda juga nih teknik dan pengelolaan sumber daya air itu kayak gimana gitu. Apakah Mm-mm. cuma kayak nyediain air doang atau gimana kan? Nah, pasti kan stigmanya seperti itu lah ya dari Mm-mm. lihat nama prodi gitu. Nah, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan nih terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, tampaknya nih Aga nih kayak yang udah pengen nanya banget nih dari tadi nih nungguin gitu. Nah, boleh nih dari Aga gimana nih kira-kira? Waduh, tahu aja nih Ran. Pakar ekspresi muka kan jajaran ini ya. Mantap, mantap. Kebaca tuh kebaca. Oke, buat
pertanyaan selanjutnya. Tapi aku sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, aku tuh dapat kabar katanya sebenarnya jurusan TPSDA ini katanya dibuka itu kan TPSDA ini kan sebenarnya dia tuh salah satu kelompok keahlian dari teknik sipil, bukan Kak? Ya. Kalau misalnya aku boleh konfirmasi, itu kan teknik sipil ada yang namanya teknik sumber daya air. Nah, kata dosenku tuh ada pernah yang bilang bahwasannya TPSDA ini dibuat karena peminat untuk teknik sipil yang masuk kelompok keahlian ke teknik sumber daya air itu masih minim, Kak, masih kecil. Makanya itu dibuatlah TPSDA itu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih tentang menjawab hal itu gitu? Apakah memang betul nih bahwasannya peminat untuk TPSDA ini masih kecil untuk sekarang sehingga dibuatlah jurusan di ITB? Menjawab dari itu mungkin awalnya mungkin dari kebutuhan ya. Jadi dulu juga aku pernah diceritain kalau sebenarnya kebutuhan akan insinyur sumber daya itu sudah mulai cukup banyak kebutuhannya di dunia pasca perkuliahannya. Tapi nah itu tadi apa namanya mungkin saat itu masih belum banyak karena apa namanya yang tadi disampaikan di awal kalau belum banyak yang concern sama keairan, jadi belum banyak juga teman-teman yang apa namanya masuk ke bidang kelompok ahliannya sumber daya air. Meskipun tetap ada juga di apa namanya di TP juga tetap ada juga rekan-rekan dari sipil yang apa namanya di kelompok ahliannya masuk ke pengairan, tapi untuk menjawab kebutuhan akan insinyurnya yang lebih banyak daripada yang tersedia, maka otomatis perlu difokuskan kan. Jadi seperti itu. Tapi sekarang apa namanya mungkin setelah akhirnya ITB apa namanya membuat seperti itu, jadi ada apa ya jadi menggugah buat tempat-tempat lain, universitas lain tuh buat oh iya kita emang butuh gitu apa namanya teman-teman dari insinyur keairan. Maka di tempatku sekarang juga teman apa namanya yang masuk ke bidang sumber daya air udah mulai nggak cuma dari ITB atau mungkin yang lebih dulu itu UB ya, Brawijaya Teknik Pengairan, itu sekarang nggak cuma itu, sekarang udah apa namanya universitas-universitas lain meskipun masih dalam kelompok keahlian, tapi sudah banyak teman-teman yang apa namanya tertarik buat ngambil kelompok keahlian sumber daya air kayak gitu. Dari UGM kemudian ada dari IPB juga mulai ada, jadi sekarang udah mulai nih bertahap universitas lain tuh mengikuti apa namanya jejaknya ITB, dan itu kan jadi sebuah nilai positif bahwa sekarang memang sumber daya sudah mulai dilirik gitu, nggak dipandang sebelah mata kayak dulu gitu. Sekarang sudah mulai jadi concern, apalagi apa namanya nggak cuma Indonesia doang yang concern sama sumber daya air kan. Banyak negara di luar sana yang sudah mulai concern dan lebih jauh di depan buat membahas tentang permasalahan sumber daya air gitu. Makanya sekarang jadi sangat dibutuhkan dan jadi peluang besar buat teman-teman sekarang untuk apa namanya nggak berpikir oh nanti aku kemana ya, nanti aku bakal dapat kerja nggak ya, jadi menampis itu, karena sekarang banyak kebutuhan apa namanya di bidang pasca kuliah yang membutuhkan apa namanya peran teman-teman gitu. Wah, oke, menarik banget nih jawaban Kak Rashid. Berarti intinya zaman itu berkembang, otomatis Iya betul. keairan juga berkembang kan. Apalagi kan sekarang ada IKN nih, yang rencananya memang IKN ini kan memang diproyeksikan akan menjadi spons city kan. Jadi sebagai Iya. kota yang bisa menyerap air seperti itu, yang bisa nantinya airnya digunakan kembali. Iya. Menggunakan prinsip daur ulang air. Ya itu kan juga jadi sebuah apa namanya apa ya insight buat kita kan, kalau oh sekarang tata kota itu sudah contohnya IKN apa namanya calon ibu kota nanti, tata kotanya sudah mulai concern sama sumber daya air gitu. Dulu kan nggak mungkin apa namanya hal seperti itu nggak se apa ya nggak se-hype sekarang untuk oh tata kota ini sekarang ada sponsita apa segala macam zero run off gitu-gitu kan, nggak dulu nggak seperti itu. Nah sekarang tata kota sudah mulai concern sama pengembangan sumber daya air gitu, waterfront city, spon city. Sekarang sudah tata kota sudah mulai arahnya ke apa namanya
integrated water resource gitu, sumber daya air gimana caranya dia apa namanya continuity di kota itu gitu, baik dari kebutuhannya, ketersediaannya, terus penanganan bencananya itu secara sumber daya sudah mulai dipikirkan untuk sebuah tata kota gitu. Wah, bener sih Kak, betul-betul. Aku setuju nih sama Kak Rasid, bahwasannya memang dengan adanya IKN, dengan adanya yang lain-lain, itu memang ngebuat dari sumber daya air ini, terutama dari prospek sumber daya air ini akan semakin meluas. Apalagi jika ada apa namanya, jika ada nanti banyak perubahan kan di Indonesia ini, apalagi Indonesia kan negara kepulauan juga, pastinya memang insinyur sumber daya air ini sangat dibutuhkan. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak. Nah, dari jawaban-jawaban Kakak tadi, kira-kira nih, hal apa yang perlu diketahui dan dipersiapkan mahasiswa jika ingin berkarir di bidang sumber daya air? Dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa dan memperoleh karir di bidang sumber daya air? Nah, kira-kira bagaimana tuh Kak? Kalau berarti persiapannya yang diperlukan sama teman-teman ya Betul, untuk persiapannya Kak. kalau 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 yang mungkin apa namanya yang pertama hard skillnya teman-teman untuk apa namanya untuk sebagai seorang insinyur sumber daya air, hard skillnya itu harus harus apa namanya jangan sampai dilupakan gitu, jangan ditinggalkan hard skillnya dalam artian eh, sekarang tuntutan insinyur sumber daya air itu lulusan sarjana sumber daya itu lebih lebih apa namanya lebih challenging. Kenapa? Karena sekarang permasalahan sumber daya air itu udah lebih berkembang, nggak kayak dulu. Kayak ambil satu contoh misalnya, eh, salah satu isu yang sekarang lagi hype di sumber daya air itu hydroinformatics gitu. Jadi bagaimana pengelolaan sumber daya air, pengelolaan hidrologi itu udah ada kaitannya dengan industri 4.0, perkembangan IT. Nah, itu sekarang sudah mulai ke arah sana. Arahnya kemana? Ke perkembangan sensor, ke flood apa early warning system apa sebagai macamnya, lain-lain. Nah, itu sekarang kebutuhan sudah mulai berkembang di industri. Nah, sekarang bagaimana teman-teman apa namanya tahu apa yang kira-kira apa yang dibutuhkan nih saat ini di apa namanya di dunia sana terkait dengan sumber daya air. Topik-topiknya apa yang sekarang sedang sedang hype. Nah, itu yang perlu teman-teman sekarang jadi explore gitu. Sekarang apa namanya jadi lebih luas mungkin bidang yang harus teman-teman kuasai, tapi nggak bukan artian jadi lebih capek nih belajarnya jadi banyak. Itu jadi apa namanya sarana belajar buat teman-teman gitu. Teman-teman harus berkembang, jangan justru malah jadi minder, karena meskipun kebutuhan teman-teman semakin banyak dibutuhkan di sana, tapi kemampuan teman-teman juga apa namanya yang diharapkan juga lebih gitu dibanding dibanding dulu. Nah, itu harus jadi apa namanya teman-teman pikirkan dan teman-teman mulai siapkan dari sekarang. Nah, terus selain hard skillnya juga soft skillnya gitu. Namanya di dunia kerja ya perlu namanya hal-hal yang sifatnya di luar teknis seperti apa namanya komunikasi, terus eh, apa working team segala macamnya, gitu. Negosiasi. Nah, itu mulai teman-teman apa namanya pupuk dari sekarang. Salah satu caranya ya kayak gini sekarang, aktif aktif di himpunan, aktif di UKM apa sebagai macamnya, itu sebagai salah satu cara juga buat teman-teman berkembang di dunia kerja nanti gitu. Makanya eh, ya nikmatilah masa perkuliahan ini di kuliah, coba diikuti dengan baik sambil mengikuti perkembangan apa yang sekarang sedang dibutuhkan. Terus di luar perkuliahan juga teman-teman aktif juga di apa namanya di organisasi untuk meningkatkan kemampuan soft skill tadi, karena di dunia kerja nanti ya iklimnya kan nggak ya apa yang dipakai kan nggak cuma nilai aja kan, hard skillnya aja, tapi juga gimana teman-teman bekerja sama rekan-rekan yang lain, dengan yang lebih senior, dengan yang lebih junior gitu-gitu. Ya, itu juga diperlukan. Kalau berapa lamanya ya, berapa lama ini maksudnya, berapa lama ini maksudnya? Dari Ini Kak, apa namanya, lebih ke berapa lama gitu bisa memperoleh karir. Jadi kayak karir yang pertama kali Kakak dapat mungkin setelah lulus, itu kira-kira range-nya berapa lama nih buat Kakak dapat pekerjaan pertama setelah lulus? kalau
Kalau kalau aku boleh cerita, aku dulu eh, sebelum apa namanya, sebelum lagi masa-masa nyusun skripsi itu, awalnya mau fokus buat skripsi dulu, setelah itu baru nyari kerja. Nah, tapi pas lagi masa skripsi itu ada tawaran dari teman juga, sama-sama teman dari TPSDA, kakak tingkatku itu punya punya saudara yang apa namanya konsultan. Jadi waktu itu diajak proyek kecil-kecilan, proyek apa namanya, drainase kecil gitu ya. Awalnya mulai dari sana, dari situ akhirnya tahu, oh seperti ini apa namanya dunia kerja itu yang dibutuhkan. Nah setelah itu apa namanya setelah selesai itu, terus skripsi selesai, mulai ngikut ke dosen ya, ngikut ke dosen ke waktu itu pertama tuh aku ngikut ke almarhum Prof Iwan, kalau teman-teman tahu Prof Iwan Frida Santosa. Nah dulu ngikut ke Prof Iwan, kemudian nah setelah setelah itu sampai apa namanya beberapa tadi yang sudah disebutkan sama Zahran tadi, itu dari mana, itu dari relasi. Nah relasi itu apa, relasi itu kan soft skill juga kan, dari komunikasi. Awalnya kita dulu waktu kuliah jalin komunikasi sama teman-teman, saling ngobrol terbuka segala macamnya, akhirnya tahu nih, oh ini butuh ini seperti ini, siap nggak gitu, siap. Nah apa namanya yang dibutuhkan juga kemauan sama teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman diminta, mungkin nanti ya ketika diminta sesuatu dari sekarang lah, misal di Mazda ditugasi sesuatu, nah jangan jangan overthinking gitu, jangan, oh aku kayaknya ini nggak bisa gitu, coba dulu aja, iyain dulu aja, setelah itu caranya gimana lihat nanti gitu, gimana ngatasinya kalau nggak bisa. Ada teman kan, ada teman satu angkatan, ada kakak tingkat, ada dosen segala macamnya, itu mulai dari situ. Akhirnya dengan hal seperti itu kan akhirnya teman-teman berkembang gitu, nggak membatasi diri sendiri. Nah mending kayak gitu sih, kalau misalnya berapa lamanya sebenarnya itu subjektif ya, tapi ketika teman-teman eh, membuka diri dalam artian apa namanya siap ketika ada tugas yang diberikan, dan membuka diri, membuka relasi sama baik itu teman-teman, alumni atau dosen segala macamnya, itu jauh meningkatkan peluang teman-teman untuk apa namanya mungkin dalam hal ini melanjutkan karir gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Rasid atas jawabannya, menarik banget ya. Tadi mungkin aku izin menyimpulkan beberapa hal yang tadi disampaikan Kak Rasid nih. Yang pertama bahwasannya yang dipersiapkan untuk mahasiswa jika ingin berkarya di SD ini ada dua intinya, yaitu hard skill dan juga soft skill. Hard skill ya yang seperti kita dipelajari di kuliah, berarti itu jangan sampai dilupakan. Dan insinyur SDA ini saat ini lebih challenging karena permasalahan SDA yang lebih berkembang, tidak seperti dahulu. Salah satu isunya mungkin yang terkenal itu adalah hidroinformatika dan perkembangan sensor, early warning system, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini yang perlu diketahui bahwasannya soft skill. Soft skill ini seperti komunikasi, working teams, dan negosiasi itu sangat penting ya, yang tadi dijelaskan Kak Rasid. Dan untuk berapa lamanya, itu harus membuka diri terhadap relasi maupun tugas yang diberikan, sehingga itu tentatif yang tadi aku dapatkan dari Kak Rasid ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk membuka diri terhadap relasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Kak Rasid atas jawaban yang sungguh luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku berikan kepada Zahran. Mungkin terlihat juga muka Zahran nih ingin bertanya sekali nih dari tadi. Ya, oke. Ya, tadi banyak banget ya poin-poin penting, terutama tentang di Kairan itu sendiri dan beberapa challenge gitu ya untuk menyelesaikan masa-masa di Kairan gitu. Tentu saja ketika ya ada challenge gitu ya di Kairan gitu ya, ada banyak masalah yang perlu diselesaikan gitu. Pasti kan ada juga sebuah pikiran di mana ketika kita ngeberesin masalah-masalah ini tuh apa sih yang bisa benar-benar bikin kita itu pengen di sana gitu. Kan banyak macam ya gitu. Kira-kira apa aja gitu hal yang mendorong berkarir di bidang SDA gitu ya. Barangkali mungkin pendapatannya relatif lebih tinggi, bisa jadi, atau mungkin ya tadi seperti mention juga ya, ada ya mungkin ada bidang sosialnya yang kita kita kuatkan di sana gitu, bisa membantu orang banyak. Kalau dari Karasit sendiri gimana nih? Kira-kira apa sih yang benar-benar mendorong Karasit untuk berkarir di bidang sumber daya air? Sorry sorry ya.
cuaca sedang di sini. Eh, Kalau motivasinya berarti ya yang bikin teman-teman bekerja. Mungkin salah satu aspeknya adalah karena sumber daya air ini bidang yang spesifik, sangat spesifik ya, sangat spesifik. Yang membutuhkan juga spesifik. Nah, itu jadi apa namanya nilai plus buat teman-teman gitu, karena nggak banyak apa namanya pesaing yang masuk ke dalam ranah ini. Artinya teman-teman bisa punya peluang lebih untuk bisa menguasai bidang ini gitu kan. Nah, dan sebenarnya dalam dalam berbagai macam bidang sebenarnya, apapun bidang pekerjaannya, ketika kamu menjadi ya katakanlah 10% apa berapa 10% terbaik dari bidang tersebut gitu, itu kamu pasti punya punya kesejahteraan di sana. Contoh misalnya apa namanya Messi di bidang sepak bola, dia jadi yang terbaik di sana, otomatis dia sejahtera di sana. Terus Bill Gates bidang IT, apa namanya dia jadi salah satu yang terbaik, nah dia bisa bisa sejahtera dari hal tersebut. Nah, tidak terpungkiri juga sumber daya air gitu. Ketika kamu menjadi apa namanya top top of listnya sumber daya air, expertnya salah satu top of listnya sumber daya air, expertnya, ya itu kamu pasti bakal sejahtera di sana. Nah, contoh misal dosen-dosen kita lah yang sudah banyak dikenal di baik apa nasional atau internasional atas apa namanya prestasi-prestasinya, karya-karyanya. Nah, itu otomatis kamu akan apa dipandang di situ. Nah, jadi teman-teman sebenarnya jangan minder ya. Maksudnya kalau ketika oh bidang sumber daya air itu nggak apa namanya kayak tadi dibilang nggak seksi lah dibanding yang lain. Nah, tapi apa namanya? Karena tidak banyak orang yang memandang itu, ketika kamu menjadi yang terbaik di situ, ya kamu pasti bakal dibutuhkan di sana gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya baik itu dari kesejahteraan, salah satunya mungkin finansial. Finansial apa namanya? Banyak perusahaan multinasional yang sudah concern di sumber daya air dan berani hire apa expertise water resource buat apa namanya di tempat mereka gitu. Dan kalau sudah masuk ke multinasional kan masalah finansial itu sebenarnya udah sama levelnya sama yang bidang yang lain gitu. Nah, tapi gimana untuk mencapai itu gitu kan? Nah, itu tadi kamu harus harus jadi top of listnya expertise sumber daya air gitu kan. Nah, sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya apa namanya pengen jadi motivasi, oh apa namanya kenapa ya aku harus di sini gitu, kenapa nggak yang di bidangnya lebih seksi, ya kamu di bidangnya lebih seksi silahkan, pesaingmu lebih banyak gitu kan, dan perkembangannya jauh lebih, misal IT, bidang IT sendiri misal sekarang seksi banget IT, nah kamu bisa masuk ke sana, tapi pesaingmu dan perkembangannya jauh lebih expert, jauh lebih apa namanya ketat misalnya di sana. Nah, di sini kan yang dipandang orang kurang seksi ya, kamu harusnya ketika di tempat ini kamu dipandang nggak seksi, kamu harus bersinar justru di situ, kayak gitu. Mungkin menjawab atau enggak ya? Oke, oke. Itu kalau menurut aku sendiri itu sudah cukup banyak menjawab ya. Bahkan dari uh, the bigger picture-nya aja, ya dorongan untuk kita bisa di sumber daya air sendiri itu adalah ketika memang kita pengen explore itu lebih jauh gitu ya. Karena betul tadi kata Kak Rashid, ketika kita bisa menjadi yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik di suatu bidang, itu kita bakal sejahtera di sana. Tadi perumpamaan ada Messi, ada Bill Gates dan sebagainya, itu kan berawal dari titik itu juga gitu. Dan tentu saja ya sama ketika di dan berkarir yang seksi itu yang tadi kata Kak Rashid, itu pasti pesaingnya banyak. Ya sama lah kayak cewek gitu, siapa orang yang nggak Iya, mau cewek seksi kan. Tapi ada aja beberapa hal ya kan? Tapi ada beberapa hal juga dan yang memang
mungkin underrated gitu ya, segitu besar gitu ya, dan masih belum explore. Tapi kalau misalnya early player gitu ya, pemain awal-awal tuh mungkin kesejahteraannya juga bakal beda cerita kali ya gitu ya. Biasanya juga kan Ya, kayak begitu. Nah, tapi kan ini ketika kita mau berkarir tuh di SDA tuh kan pasti gak selalu mulus ya, pasti gitu. Bisma pun juga. Nah, pasti juga ada tuh kendala-kendala ketika mau berkarir di SDA itu sendiri gitu. Nah, em, itu gimana nih? Kayaknya Anuraga pengen nanyain tentang itu tuh. Oke, gimana Nuraga? tahu aja nih. Dan langsung lempar lagi ya kayaknya. Kita seperti bulu tangkis sama bola voli gitu. Kita jalannya saling lempar pertanyaan. Oke, mungkin langsung aja nih Kak. Betul apa yang tadi kata Zaran bilang ya. Dan apa namanya, kata kakak bilang tadi juga bahwasanya bidang sumber daya air ini salah satu apa ya, menurutku sendiri itu bisa jadi pedang bermata dua gitu kalau menurutku. Karena pekerjaannya yang mungkin saat ini tuh dibutuhkan, tapi memang tenaganya nggak sebanyak itu tuh bisa jadi pedang yang bagus untuk kita untuk meraih pekerjaan di bidang SDA karena apa ya? Karena kan SDA ini masih dikit gitu, sehingga masih banyak dibutuhkan. Tapi juga pedang bermata jahatnya itu ketika karena si apa namanya si engineer masih dikit, sehingga lapangan kerjanya pun masih belum sebanyak itu, belum sebanyak sipil. Nah, sesuai dengan hal itu Kak, aku mau nanya nih, kendala apa saja dalam mempersiapkan berkarir di bidang sumber daya air dan bagaimana cara mengatasinya kalau dari kakak sendiri? Eh, Mungkin apa namanya ketika kendala ketika ini ya. Jadi mungkin aku mau cerita sedikit apa namanya. Ketika mungkin awal-awal nanti teman-teman mulai mulai bekerja gitu. Kalau teman-teman bekerja, nah pasti akan bingung nih apa namanya untuk memilih. Misalnya ada beberapa apa namanya ketika punya teman-teman punya beberapa pilihan gitu kan, punya beberapa pilihan dan tadi yang mana nih pasti banyak apa namanya pertimbangan dari teman-teman. Nah, eh, buat buat menentukan oh aku bekerja di bidang itu, aku ngambil ngambil yang opsi ini gitu, dia dari opsi yang lain. Nah, eh, menurutku ketika apa namanya untuk mengatasi itu ya kendala itu ya. Jadi eh, ketika di awal teman-teman bekerja jangan langsung mengambil eh, keputusan aku memilih ini karena misal ambil contoh eh, finansialnya lebih 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 banyak gitu, finansial lebih banyak langsung kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nggak melihat apa sebenarnya yang dikerjakan oleh teman-teman nanti itu apa. Nah, sebenarnya yang dikerjakan teman-teman itu sebenarnya menurut aku itu penting ya, Mas, karena apa? Seperti yang mungkin yang tadi apa namanya diceritakan, misal aku dulu pernah ngerjain, mungkin kalau dilihat ya, aku misal dulu ngerjain water supply, ngerjain irigasi, ngerjain apa namanya banjir apa semua. Jadi yang aku ambil tuh macam-macam. Jadi kenapa di awal tuh kita coba dulu explore diri kita gitu. Oh, nyobain ini tahu bidang itu, nyobain ini tahu bidang itu. Nah, kendalanya ketika misal ngerjain satu hal, satu aspek, ada kesulitan, misalnya aku nggak bisa, teman-teman bisa ada rekan-rekan yang, nah itu tadi rekan-rekan yang sesama TPSDA atau apa namanya bisa tanya ke sekarang sekarang sebenarnya udah mulai agak banyak ya, maksudnya ekspertis yang dan sekarang globally udah connected juga kan apa namanya relasi di LinkedIn apa segala macam itu sudah mulai banyak juga apa namanya orang-orang yang nge-share tentang apa yang mereka kerjakan di sumber daya air. Nah itu juga bisa jadi apa namanya sarana teman-teman buat belajar gitu, buat belajar buat cari tahu atas apa yang kesulitan apa yang teman-teman rasakan di yang sedang teman-teman kerjakan gitu. Jadi apa namanya kendala itu sebenarnya
sekarang sudah mulai meskipun bidang TPSDA tadi nggak terlalu banyak pemainnya, tapi sekarang sudah cukup apa? Mungkin dulu nggak terlalu terbuka ya antara misal Indonesia dengan di Belanda ataupun di Vietnam apa sebagai macam itu masih masih saling belum terkoneksi. Nah, tapi sekarang sudah banyak nih NGO-NGO sumber daya air yang multinasional gitu. Jadi apa namanya misal ada Global Water Partnership, Global Water Partnership itu Southeast Asia ada, itu sudah saling terkoneksi. Terus ada youth apa namanya YF apa gitu. Jadi sekarang sudah banyak platform-platform yang eh, mengumpulkan teman-teman dalam satu wadah lintas negara yang di bidang sumber daya air itu sekarang sudah mulai ada. Nah, itu juga bisa jadi sarana teman-teman buat buat saling sharing, saling belajar gitu. Jadi apa namanya sekarang itu udah harusnya ya kalau misalnya teman-teman terbuka itu udah bisa jadi apa ya sangat membantu teman-teman buat buat bisa menyelesaikan atau membantu minimal apa yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Itu sekarang sudah banyak kayak gitu. Wah, oke, menarik banget nih jawaban dari Karasit ya. Cukup menjelaskan bahwasanya untuk kendala ini sebenarnya untuk masa-masa ini tuh sepertinya sudah mulai berkurang ya, mengingat TPSD ini sekarang sudah banyak nih NGO-NGO yang mulai multinasional seperti yang tadi Karasit bilang. Sehingga untuk koneksi atau partnership ke luar negeri maupun ke perusahaan multinasional itu sudah sangat terbuka untuk TPSDA seperti itu. Dan tadi juga aku sedikit nge-state nih, apa namanya, statement Kak Rasid bahwasanya mengatasi kendala itu ketika di awal bekerja itu jangan langsung mengambil keputusan bahwa aku memilih ini tuh karena finansialnya lebih banyak seperti itu. Tapi di satu sisi teman-teman nggak ngelihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman seperti itu. Jadi bisa dibilang jangan terlalu fokus ke finansial juga ya tadi aku lihat kalau dari apa namanya dari pendapat dari Kak Rasid Iya, sendiri Kak. dari jawaban Kak Rasid. Aku sih punya saran. Jadi kita step by step gitu. Jadi dari apa namanya awal kita dengan kemampuan kita sekarang, coba kita mengambil pengalaman, semakin banyak pengalaman, maka jadi ketika ketika kita apa namanya ada di posisi yang lebih lebih tinggi nantinya untuk mengambil opsi, nah itu kita sudah punya bekal yang banyak. Jadi ketika di sana kita bisa lebih dieksplor lagi dibanding ketika di awal apa yang kita dapatkan belum belum terlalu sesuai dengan apa yang kita miliki, akhirnya kita stuck di sana, kita nggak bisa berkembang karena apa namanya ketidaksesuaian itu gitu. Tapi ketika kita mau belajar dulu, coba coba apa namanya mengembangkan diri dulu, nyari yang apa namanya prinsipku ketika mengambil opsi, lihat apa di awal itu ya, lihat leadernya di tempat misal nanti teman ditawarin, lihat leadernya seperti apakah leadernya bisa membimbing teman-teman atau enggak gitu, apakah teman-teman kira-kira di sana punya leader yang create leader juga gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman masuk ke sana, teman-teman di lead dan di create juga untuk jadi leader. Nah, itu yang menurutku sangat penting buat teman-teman karena ke depan ya itu kan jadi mengembangkan diri teman-teman sebenarnya. Oke guys, saran yang menarik juga nih dari Kak Rasid. Mungkin nanti buat teman-teman yang nonton YouTube-nya, kan nanti ini bakal di-upload ke YouTube nih Kak. Mungkin bisa nge-state nih apa namanya apa namanya saran dari Kak Rasid ini dan juga dari jawaban-jawaban yang tadi yang memang sudah disampaikan dengan sangat baik seperti itu. Terima kasih Kak Rasid atas jawabannya. Semoga ini jadi insightful ya semuanya buat semuanya juga. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku kembali melempar smash volley-nya kepada Zahran. Silakan Zahran untuk langsung Ditangkap mulai. bola volinya tuh. Ya, jadi menarik ya tentang kendala-kendala di sumber daya air ini. Tadi juga sempat di-mention ya pemainnya. Emang sekarang itu udah gak sedikit lagi gitu ya, gak seperti dulu dan sudah juga banyak NGO-NGO yang berkecimpung gitu. Sempat tuh waktu itu juga cerita dikit dari ada NGO dari Belanda dan bersama dengan profesor juga dari UDAF gitu ya. Memang ngasih kuliah gitu ya, dan ada alumnus sipil dari keairan yang bekerja juga di NGO dari Belanda itu, dan tentu saja pasti kan di perkuliahannya itu menempuh di keairan juga.
Nah, pasti ya setelah kita melihat kendala-kendala kayak gitu tuh, pasti ada lah ya, setidaknya alasan gitu Kak Rashid itu memilih untuk berkarir di tempat berkarir saat ini gitu. Nah, Kak Rashid kan saat ini nih lagi sedang berkarir di ini ya, di Staff of Information Technology Division di perusahaan umum Jakarta Tirta Satu ini. Nah, kira-kira kenapa nih Kak Rashid memilih untuk berkarir di sana gitu? Mungkin melihat dari karir-karir sebelumnya atau karir yang akan datang, kira-kira bagaimana nih kalau Kak Rashid sendiri? Hmm. Eh, Mungkin kalau apa namanya, kenapa di sini mungkin ya, apa namanya, karena saat waktu masih apa namanya aku di sini tuh belum ada yang ke arah sini, ke arah apa namanya, BUMN, pengelola sumber daya air itu masih belum ada. Nah, rata-rata apa namanya teman-teman ngambil ke arah regulator, ke pemerintah, government gitu kan. Jadi belum ada yang apa namanya, secara secara korporasi gitu dibilang sumber daya air. Nah, makanya aku coba apa namanya, ketika melihat peluang itu ada, nah aku coba nih masuk ke sana karena waktu itu penasaran juga gitu, bagaimana ngelola sumber daya air kan selama ini yang teman bilang tadi kan sosial kan sebenarnya. Nah, tapi kok bisa korporasi mengelola itu gitu, seperti apa? Nah, ya setelah masuk cukup cukup menarik juga, maksudnya apa namanya, bagaimana pengelolaan sumber daya air ini kita kita menjaga menjaga nature-nya sumber daya air seperti apa namanya, seperti adanya gitu, seperti awalnya, tapi juga ada apa namanya sisi profitnya di sana. Nah, itu yang apa namanya, yang bikin aku cukup tertarik gitu, dan coba masuk ke sana Oke, itu. oh, menarik ya. Selain dari karir BUMN juga yang masih belum banyak, ternyata sekarang juga korporasi-korporasi swasta juga udah mulai masuk ya untuk pengelolaan sumber daya air. Oke. Ya itu menarik ya karena kita di sini bayangannya masih masuk SDM ini pasti full BUMN semua gitu. Tapi itu aku agak kepo dikit yang kalau misalnya swasta mengelola SDA itu jatuhnya proyeknya itu gimana ya kan kalau misalnya kita ngomongin bendungan mah pasti dari pemerintah atau dan sebagainya gitu. Nah kalau dari swasta Nah, sendiri gimana? mungkin cerita apa, ngenalin ngenalin apa kita sebutnya PJT 1 biasanya, Perum Jasa Tirta Satu. Coba ngenalin itu sedikit mungkin ya. Jadi PJT 1 itu salah satu BUMN, badan usaha milik negara, yang punya tugas untuk mengelola sumber daya air. Jadi makanya dia perusahaan umum. Jadi dia perusahaan umum, bukan perseroan terbatas, bukan PT ya. Ya kan bedanya PT Hmm. sama Perum kan, kalau PT dia full apa namanya, full korporasi gitu. Dia sepenuhnya profit, harus ada profit. Tapi kalau perusahaan umum dia ada batasan-batasan, apa namanya, nggak sepenuhnya profit, tapi ada batasan-batasan pemenuhan, membantu membantu negara di sana, pemenuhan sosial saat dalam hari ini pemenuhan sumber daya air. Nah, jadi PJT 1 ini kita sekarang ini kita ada ngelola 5 wilayah sungai. Kita ngelola 5 wilayah sungai di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Nah, jadi di wilayah sungai yang kita kelola itu pengelolaannya, contoh misal pengelola bendungannya itu PJT 1, pengelola bendungannya. Asetnya, kalau kalau bendungannya punya PUPR, punya pemerintah, cuma yang mengelola itu PJT 1. Nah, terus kegiatan 5 pilar sumber daya air lah, dari mulai konservasi, pendayagunaan, apa namanya, pengendalian daya rusak, apa dan lain-lain, itu dikelola di wilayah sungai itu, sebagiannya dibantu sama apa namanya PJT 1. Jadi nggak sepenuhnya eh, pengelolaan sumber daya air itu, konservasi sebagai macamnya itu dibebankan oleh negara kan, apa namanya, kalau bukan semua negara kan
harusnya negara bisa ngelola hal yang lain, itu bisa habis di sana kan. Apa namanya, konservasi kan cukup makan banyak biaya. Nah, akhirnya ide yang dipakai apa? Ide yang dipakai dalam satu wilayah sungai itu kan banyak pemanfaat sumber daya air. Contoh industri, PLTA, PDAM, kan mereka memanfaatkan air itu. Nah, mereka memanfaatkan air itu untuk dikorporasi, dijual. Apa, PLTA airnya dipakai dijual jadi listrik, kan? Industri airnya dipakai buat ngolah apa namanya, kegiatan industri mereka. Nah, itu kan air mereka gunakan. Nah, idenya pemanfaat air itu juga punya porsi untuk mengelola sumber daya air di wilayah mereka. Nah, akhirnya muncullah Perum Jasa Tirta Satu itu. Jadi gimana caranya pengelola apa, pemanfaat itu punya peran untuk kegiatan konservasi itu dengan cara misal apa namanya, pembayaran jasa atas air gitu. Air yang mereka gunakan, mereka bayarkan untuk digunakan untuk mengelola tadi, mengelola bendungan, konservasi, perbaikan sungai, sebagai macamnya. Jadinya apa? Jadinya negara diringankan atas kegiatan apa namanya, pengelolaan sumber daya air di wilayah itu gitu. Jadinya akhirnya apa namanya, APBN bisa dipakai buat hal yang lain, misalnya buat apa, ya buat porsinya yang lain, nah terserah itu nanti buat apa. Tapi apa namanya, kegiatan SDA bisa di apa, bebankan sebagian dari pemanfaat yang pakai gitu. Dan itu juga jadi meningkatkan concern mereka juga, yang dulunya awalnya ngambil air tanpa ada memikirkan apa itu konservasi, apa itu kelangsungan apa namanya, ketersediaan air kan. Sekarang mereka jadi concern, oh mereka, air yang mereka pakai ini asalnya dari sini. Untuk menjaga air itu tetap ada, harus ada konservasi, harus ada perbaikan, harus ada apa. Nah, itulah salah satu cara buat apa, mulai mulai meningkatkan awareness-nya orang-orang lain gitu, tentang oh sumber daya air itu perlu dijaga loh, perlu dilestarikan kayak gitu. Oke, oke, itu menarik banget ya tadi bahwa kita juga ada poin yang penting juga tadi kalau misalnya si kairan ini dijaga dan dipegang, tidak bisa dipegang sama pemerintah pun karena perlulah ada pendelegasian itu kan, dan selain ada pendelegasian juga terhadap pihak-pihak terkait misalnya tadi kayak dari BUMN itu, dari perusahaan umum itu juga ada pemanfaatannya, sehingga pemanfaatannya itu menghasilkan juga yang ketika sudah menghasilkan itu bisa meringankan dan juga membantu untuk pembiayaan yang lainnya juga gitu ya, seperti tadi yang Mm-mm. mereka mention itu Iya, APBN. dari air oleh Oke, air untuk air. dari air akhirnya. Nah, kembali Jadi lagi kan. barangkali bikin pembangkit listrik tenaga air, terus duitnya bisa bikin bendungan baru gitu ya, dari investasi-investasi lain. Eh, Nah, Lebih untuk menjaga kalau itu, gitu kan, menjaga wilayah sungainya tadi. oke, iya benar ya. Mm-mm. Tapi tetap juga sambil menjaga gitu. Nah, Mm-mm. karena kita lihat nih, ternyata prospeknya udah mulai kelihatan manis gitu ya. Dari tadi udah dijelaskan juga, pasti nih teman-teman di Mas juga pengen tahu gitu. Kira-kira proses penerimaan atau mungkin ya, kita juga bisa sebut seleksi itu untuk masuk ke karir sumber daya air. Barangkali kalau Karasit kan ke tadi kayak di ke perusahaan umum itu gimana sih? Apa step-stepnya tuh kayak panjang atau relasi itu berperan sangat kuat atau bagaimana nih? Eh, kalau kalau di tempat ini, aku cerita di tempat aku sekarang ya. Kalau di tempat aku sekarang, jalur kalau pengen berkarir di sini misalnya di tempatku sekarang, kan BUMN itu ada rekrutmen bersama istilahnya. Namanya FHCI, kalau teman-teman cari itu FHCI. Sekarang rekrutmen BUMN itu udah rekrutmen bersama. Jadi nggak apa namanya, nggak terkotak-kotak. Eh, Misal PJT satu tersosialisasikan dengan luas. Nah, sekarang seluruh BUMN rekrutmennya udah rekrutmen bersama, namanya FHCI. Nah, jadi teman-teman bisa bisa akses lewat sana, misalnya kalau misal pengen berkarir di BUMN bisa ngambil di FHCI. Kalau misalnya apa namanya, tahapannya seperti rekrutmen lain pada umumnya ya, mungkin mulai dari administrasi, kemudian tes
apa namanya tes psikotes, terus juga eh, mungkin ya mungkin kayak gini, karena teman-teman, kalau kalau pas aku dulu ya, kalau pas aku dulu kuliah itu nggak banyak mata kuliah di bidang teknik sipilnya. Di bidang teknik sipilnya itu nggak terlalu banyak porsinya. Nah, sedangkan saat itu meskipun sudah ada rekrutmen, oh ini eh, ngambil sarjana sumber daya air misalnya, teknik pengairan. Nah, tapi kadang-kadang tuh tesnya tuh masih masih arahnya tuh ke sipil gitu. Nah, dulu dulu mungkin salah satu kendalanya di situ. Kalau sekarang aku kurang tahu ya, apa sudah mulai ada penyesuaian karena sudah mulai dikenal. Tapi kalau dulu aku waktu masuk itu tes apa namanya, tes bidang. Tes bidangnya itu masih agak-agak semi-semi ya, pengairannya nggak terlalu banyak lah, masih lebih banyaknya ke arah teknik sipil. Jadi meskipun nantinya yang di apa namanya, yang diminta itu teknik pengairan gitu. Namun, tapi diwawancaranya apa namanya udah sesuai gitu yang di apa yang dibahas terkait terkait pengairan. Tapi waktu waktu aku dulu tes bidangnya masih masih ke arah sipil. Jadi ya harus apa, waktu itu belajar belajar tentang apa sipil statika, mekanika tanah gitu-gitu. Kalau apa, Oke. kalau teman-teman di CPNS ya lewat rekrutmen CPNS, dan mungkin prosesnya nggak jauh berbeda ya, apa secara umum mungkin tahapannya kayak gitu. Oke oke. Itu ada yang menarik sih. Karena mungkin ada sangkut pautnya juga karena tadi ya SDA ke bidang SDA ini belum se-famous yang lain-lainnya, Iya, sipil perminyakan dan lain-lain. Maka dari itu mungkin kalau di zamannya Karas juga begitu eh, tes gitu tuh malah masih condong ke sipilnya gitu. Walaupun memang ketika iya. diwawancara itu di keairan ya gitu. Mm-mm. Menariknya barangkali mungkin untuk kesini-sini mungkin sudah ada penyesuaian, tapi ibaratnya untuk jaga-jaga juga kita juga perlu Iya, harus tahu mungkin. ya gitu, barangkali masih sama gitu. Eh, Karena kan pasti penyesuaian juga di perusahaan-perusahaan gitu. Ya menarik ya. Dan ketika Karasit bekerja juga di sana tuh, apalagi pas baru banget bekerja nih, pastilah peralihan dari dunia perkuliahan dan ke dunia kerja tuh pasti menarik untuk dibahas gitu. Dan pasti banyak yang belum ngerasain, karena yang ngerasain pasti alumni yang sudah bekerja gitu ya. Jadi kita juga kepo deh. Kalau dari Karasit sendiri, eh, apa sih perbedaan kultur di kuliah sama kultur di pekerjaan gitu. Nah, menarik nih. eh, kalau kita cerita cerita apa namanya, yang aku rasain aja ya. Mungkin dulu kan yang di tempat aku sekarang kan kita lebih ke apa istilahnya ya. Jadi perusahaan yang ngelakuin hal sebenarnya rutinitas sebenarnya kan, lebih rutinitas karena lebih ke kegiatan operasional. Nah, tapi sebelum di sini, sorry, sebelum di sini beberapa pekerjaan sebelumnya tuh aku lebih banyak ke eh, bidang konsultan, konsultan perencana khususnya. Jadi dimulai dari awal, awal aku lulus kuliah itu sampai apa terakhir tuh, proyek terakhir berarti water supply itu semuanya konsultan perencana. Jadi, nah kalau di konsultan perencana eh, sistemnya, misal kamu masuk apa kita masuk di bidang tertentu, misalnya waktu itu misal asisten, bisa itu asisten hidrologi, asisten hidrolika. Nah, jadi kita spesifik mengerjakan satu aspek tertentu untuk satu whole project itu. Nah, di situ biasanya kalau konsultan perencana yang ditarget itu kan eh, bisa itu report atau model gitu ya di akhir proyek, atau rencana apa namanya, rencana untuk atau detail desain untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya. Nah, jadi di target itu dengan jangka waktu tertentu, misalnya berapa lama proyek itu berjalan misal. Nah, itu jadi challenging buat teman-teman, misal ketika apa namanya, ketika teman-teman masuk di awal proyek itu biasanya lebih banyak ke pengumpulan data sebagai macamnya, baik itu data primer, sekunder. Nah, itu
masih apa istilahnya, masih belum terlalu inilah, masih nggak banyak menyibukkan teman-teman gitu karena dari pengumpulan data gitu-gitu. Nah tapi sudah mulai masuk ke tahap pertengahan proyek, misalnya analisis apa namanya, itu udah mulai nih temen. Dulu dulu aku ya sama teman-teman yang lain mungkin, jadi sering misal istilahnya lembur-lembur gitu sampai malam pagi gitu-gitu, ya beberapa kali kayak gitu buat ngejar target, misalnya oh ini harus selesai apa namanya, harus selesai sekian untuk disosialisasikan gitu-gitu. Nah jadi udah mulai nih hektik-hektiknya teman-teman. Nah mungkin kalau yang udah apa, yang terbiasa di Himasda berkegiatan di jam-jam malam atau gitu-gitu, ya mungkin terbiasa ya gitu kan, apa, eh, kegiatan-kegiatan kerja target kayak gitu. Nah tapi juga karena di proyek-proyek konsultan itu biasanya kita dari lintas ini ya, dari lintas sektor. Jadi misal teman-teman dari sumber daya air, jadi nggak banyak orang sumber daya di sana gitu, paling cuma satu atau dua orang, atau teman asisten sama tenaga ahlinya yang lain ya, bidang yang lain misal geologi, sosial begitu gitu. Nah jadi teman-teman harus bisa, nah itu tadi mandiri gitu, mandiri dalam artian ketika teman-teman punya kendala, teman-teman nggak bisa banyak apa namanya, nanya nanya ke orang gitu gitu. Mungkin ketika ada yang apa, ketika tenaga ahli teman-teman ada ya bisa ini ke beliau, tapi mungkin apa, mungkin beliau sudah mengerjakan hal lain atau apa, jadi teman-teman dipaksa untuk dituntut untuk bisa mengerjakan hal itu. Nah itu yang apa namanya, nah itu tadi, ketika teman-teman punya kendala, jangan jangan berhenti di sana gitu kan, harus punya teman yang lain, punya relasi, punya apa, coba minta solusi apa gitu. Jadi apa namanya, ya itu kemandirian teman-teman diuji di sana gitu. Nah apa namanya, mungkin kayak gitu ya kalau misalnya di apa namanya, di konsul di perencana. Nah tapi aku pernah pernah apa namanya, pernah juga misal di supervisi, jadi ada pekerjaan konstruksi terus kita yang mensupervisi ya. Ya itu apa namanya, lebih belajar ke eh, apa namanya, monitoring kan, bentuk monitoring pekerjaannya teman-teman, terus dievaluasi seperti apa. Nah kayak gitu apa, itu teman-teman mulai belajar negosiasi gitu, mulai belajar negosiasi. Jadi eh, teman misal di beberapa kontraktor itu untuk pekerjaan sumber daya itu, mereka nggak semua punya ahli sumber daya air meskipun mengerjain pekerjaan konstruksi sumber daya air gitu. Jadi mereka nggak banyak tahu. Nah kita sebagai apa namanya, eh, expert sumber daya air gitu, harus harus bisa ngasih pemahaman ke mereka gitu, ngasih apa namanya, jalur tengah ketika ketika kondisi di lapangan seperti apa, pekerjaan harus dilakukan seperti apa, ternyata tidak bisa, ada perubahan desain. Nah teman-teman harus harus bisa apa namanya, ya negosiasi, ini harusnya seperti ini gitu. Nah itu hal lain yang apa namanya, belajar dari teman-teman gitu. Mungkin itu juga nantinya, meskipun apa, kalau di supervisi, meskipun teman-teman dari sumber daya air, tetap harus tahu juga beberapa hal terkait teknik sipil gitu, baik apa namanya, tentang manajemen konstruksi, apa namanya, bahan apa segala macamnya, itu juga harus harus tahu juga. Nah kalau misalnya di yang sekarang di apa namanya, operasional, jadi mengerjakan mengerjakan kegiatan OP, nah itu lebih lebih ke, kalau kalau di tempatku sekarang, jadi apa namanya, jadi sangat berbeda ya dibanding yang dulu. Kayak misalnya yang teman-teman tahu, kalau aku teknik sumber daya air tapi masuknya ke divisi teknologi informasi. Nah jadi di tempatku sekarang malah nggak ada apa, di divisiku nggak ada orang-orang teknik pengairan, adanya orang-orang informatika, elektronika sebagai macamnya gitu. Nah tapi aku masuk masuk ke sana sebagai apa namanya, sisi sisi sumber daya airnya, karena di ya itu tadi, di PJ1 kan mengelola, tapi ada bidang IT-nya begitu, mengelola sensor, mengelola apa namanya, apa namanya, smart water management gitu-gitu. Nah aku masuk di bidang sumber daya airnya. Nah itu belajar hal baru lagi, apa namanya, belajar baru lagi tentang IT gitu. Jadi antara sumber daya air dan IT ini apa irisannya gitu kan. Nah itu ya apa namanya, nah makanya
kemauan untuk belajar hal baru itu harus dimiliki sama teman-teman gitu. Jadi nggak terbatas. Oh aku cuma teknik pengairan, aku nggak mau belajar apa namanya IT misalnya, atau nggak mau belajar sipil. Nah itu harus apa namanya, atau nggak mau belajar tentang teknik lingkungan gitu-gitu. Nah teman-teman harus minimal minimal teman-teman tahu apa namanya irisan-irisan dari bidang teman-teman yang dilakukan oleh bidang-bidang lain. Jadi ketika teman-teman masuk ke ranah sana, teman-teman nggak buta sepenuhnya, tapi teman-teman tahu apa konsep-konsepnya kayak gitu. Oke, oke. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata banyak banget ya hal yang agak sama tetapi juga berbeda gitu di perkuliahan. Tadi juga sempat dimention bahwa kalau misalnya di dunia kerja nih kita harus jauh-jauh lebih mandiri gitu ya, karena kita nggak begitu bisa banyak ngandelin orang lain ya jatuhnya, karena Iya, orang keairannya pun nggak banyak dan malah lebih diverse, banyaknya itu di bidang keairan, di bidang-bidang selain keairan gitu. Dan juga apalagi ketika berkarir masuk ke suatu bidang pasti banyak butuh kolaborasi gitu ya. Tadi juga sempat dimention masuk ke bagian informatikanya, jadi belajar coding-codingnya juga. Akhirnya ketika udah iya, masuk sana kita jatuhnya belajar lagi juga gitu ya, mm-mm. nggak nggak full Ya, semuanya tuh yang dari ya. ITB Jadi itu semakin diambil semua dan semakin ini nanti teman-teman pasti dipakai gitu. banyak, ya banyak banyak apa namanya, tahu kalau nggak cuma full yang dikerjakan tuh cuma full pangeran aja tuh enggak gitu. Apalagi nanti kalau masuk masuk ke rutinitas, masuk ke administrasi apa gitu, itu ya teman-teman juga juga harus tahu gitu hal apa namanya mungkin terkait keuangan, administrasi dan lain-lain gitu. Jadi ya itu apa namanya terbuka atas hal baru, kemauan untuk belajar itu juga juga salah satu hal yang penting buat dimiliki sama teman-teman gitu. Karena ketika mungkin ketika kuliah yang dipelajari benar-benar cuma tentang sumber daya air, tapi ketika kerja nggak sepenuhnya itu. Mungkin mungkin ada irisannya berapa persen sumber daya air, berapa persen bidang lain gitu. Nah itu yang harus teman-teman mau terbuka untuk belajar dan nggak malu untuk bertanya gitu. Iya, itu poin bagus banget tadi. Tidak malu bertanya, karena kebiasaan mahasiswa tuh ditanya kamu ngerti atau enggak, diam. Akhirnya abu-abu. Dibilang tahu juga enggak, dibilang nggak tahu juga nggak yakin juga gitu dia nggak tahu gitu. Dia mungkin harus merasakan dulu di dunia karir baru tergerak sendiri Ya, untuk tahu lebih mungkin dalam mengenai mungkin sekarang teman-teman masih kayak dunia. oh, aku belajar belajar ini buat apa sih gitu, belajar ini buat apa sih gitu, nggak, masih belum belum tahu oh ternyata fungsinya nanti kepakainya buat kayak gini. Nah, tapi mungkin nanti teman-teman ketika di apa misal di pekerjaan perencanaan ya, misal misal aku dulu konsultan perencanaan, misal rencanain flight risk management misalnya. Nah, itu jadi tahu gambarannya misal dari apa namanya dari apa namanya perhitungan hidrologi, hujan rencana, terus kemudian hitung apa hidroliknya, terus apa opsi-opsi pilihan desain, terus modelingnya gitu-gitu. Nah, jadi tahu nih gambarannya dari awal, tengah, akhir tuh prosesnya seperti apa. Jadi mungkin jadi lebih kebayang. Nah, tapi apa namanya itu jadi lebih apa ya, teman-teman pasti bakal jadi lebih banyak belajar juga nanti ketika ketika bekerja, karena yang dikerjakan tuh ya yang diaplikasikan. Sekarang mungkin masih belum terlalu apa namanya belum terlalu kebayang, tapi ya bukan berarti sekarang jadi santai-santai gitu, tapi sekarang minimal teman-teman memahami konsepnya seperti apa. Oh ini ternyata konsepnya seperti ini, oh ini seperti ini gitu. Jadi ketika nanti teman-teman apa namanya berkecimpung di karir, oh teman-teman oh pernah nih kayaknya kayak gini konsepnya seperti ini gitu. Masalah apa namanya detailnya cara pengerjaannya seperti apa kan itu teman-teman bisa bisa gali lebih dalam lagi ya, bisa cari lagi ya mungkin di apa namanya eh, apa file-file tugas atau apa. Nah tapi yang penting konsepnya teman-teman tahu di awal dulu, jadi ketika mungkin nanti apa pas kerja diskusi atau apa teman-teman bisa 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 mengikuti gitu. Iya, itu benar banget ya. Ketika kita banyak kolaborasi pasti ini ya, banyak juga yang kita perlu belajar lagi terutama dasar-dasarnya. Nah, tadi kita lihat tuh udah banyak banget tuh kultur-kultur yang setidaknya ini ya lumayan berbeda,
tapi juga nggak jauh beda, juga ada ya agak random juga ya si culture-nya tuh. Tapi kalau misalnya kita eh, spesifikin lagi nih, kalau Karasit sendiri pernah nggak sih kayak ngalami culture shock gitu? Dan kalau misalnya pernah nih ngalamin suatu culture shock itu, kalau Karasit sendiri gimana nih cara handle-nya gitu? Kalau culture shock pernah sih, culture shock pernah. Itu karena aku dari konsultan perencana ke supervisi. Jadi dulu kalau di perencana kan apa namanya kita kerjanya di kantor gitu, di kantor terus apa namanya ya banyak-banyaknya berkecimpung sama laptop gitu, nggak banyak bersosialisasi sama orang. Paling ya mungkin beberapa diskusi kecil atau rapat, tapi yang apa namanya karena di tim itu jadi kita apa ya mungkin meskipun dari lintas bidang tapi kita masih ada satu frekuensi. Nah, ketika di supervisi eh, sama sama kontraktor dan kerjanya nggak banyak di kantor, jadi malah malah lebih banyak di lapangan. Nah itu awal-awal bingung tuh, apa nih yang harus aku supervisi gitu kan, nggak ngerti ini yang harus aku lihat apa, terus sehari-harinya bakal kayak gimana, ngapain. Hari pertama hari kedua tuh nggak apa namanya bingung aku, nggak ngerti ini gimana ya, biasa biasa di kantor, ini harus di luar, pas di luar bingung mau ngapain gitu kan, nggak tahu apa-apa. Nah itulah apa akhirnya aku nggak malu buat apa namanya setelah itu nggak malu buat tanya gitu kan, tanya ke senior senior yang udah pernah ini udah pernah kerja, apa yang udah lebih lama di proyek itu gitu. Ini yang harus apa ya, benar-benar aku catat, ini yang harus aku di sana tuh ngapain aja, tak apa mas tuh ngapain aja di sana gitu, aku minta minta detail dia ngapain aja, apa namanya yang dilakukan itu apa aja dari pagi sampai sore itu ngapain aja, terus selama apa oh rutinnya kayak gini, terus kalau yang nggak rutin gimana, terus kalau ada problem. Jadi 1 minggu 2 minggu pertama tuh aku bener-bener berguru sama sama seniorku. Jadi bener yang nggak malu apa namanya setelah pulang kerja malam tak datengin, tanya dia apa namanya kalau kayak gini gimana gitu gimana. Dan ketika ketika ketemu sama kontraktor kan aku sebagai supervisor harus harus punya apa namanya ketika ada problem kan aku harus bisa kasih advice. Nah, dan itu awal-awal ya itulah apa namanya ya jangan sampai kelihatan bener-bener nggak tahu gitu, harus bisa memposisikan diri, jangan sampai wah nggak tahu nih mas gini-gini. Nah, itu kan akhirnya menjatuhkan marwah teman-teman sebagai supervisor di depan mereka, karena akhirnya nanti kedepannya kalau misalnya ada apa-apa ya salah terus teman-teman negur sebagai supervisor, kalau awalnya kayak gitu ya kan mereka jadi nggak mau nurut sama teman-teman gitu. Nah itu waktu itu ya harus apa aku jagalah seolah-olah aku tahu gitu, padahal sebenarnya nggak tahu, apa bilang baik nanti coba saya apa namanya coba 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 saya hitungkan dulu ya apa gini 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 gitu gitulah apa namanya. Nah di baliknya teman tanya ini kalau gini gimana ke senior aku yang waktu itu yang lebih pengalaman, emang dia beberapa project pernah jadi supervisor. Nah akhirnya dari situ satu apa namanya ya setelah 2 minggu udah mulai terbiasa, udah mulai ngerti nih sistem kerjanya seperti apa, dan ketika ada problem seperti ini seperti apa. Nah itu dua hal dari perencanaan ke supervisor tadi, dua hal yang sangat berbeda buat aku. Dan waktu itu culture shock pertama banget, apa culture shock banget di awal-awal itu, bener-bener sama sekali nggak tahu harus ngapain dan nggak ada yang nge-guide waktu itu. Nah itu dari kemauan aku sendiri buat nyari tahu, nanya ke sini nanya ke situ, buat apa nih yang harus aku lakukan gitu, tips-tipsnya seperti apa, kalau ada permasalahan seperti ini seperti apa diselesaikan kayak gitulah. Akhirnya belajar di sana gitu, akhirnya bisa. Nah tapi kan dari bisa itu ada kemauan dulu buat buat belajar gitu, jadi nggak langsung menyerah gitu ketika wah aku nggak bisa nih gini-gini, udahlah ganti proyek aja lah aku cari yang perencana aja sama kayak dulu-dulu. Nah itu kan akhirnya eh, mengurungkan apa membatasi kemampuan teman-teman gitu, yang harusnya di situ teman-teman ditantang untuk bisa lebih berkembang. Dan nanti ketika teman-teman malah menyerah, nah itu malah jadi apa nilai negatif sendiri buat teman-teman untuk apa namanya karena membatasi diri teman-teman gitu.
Padahal harusnya teman-teman tuh bisa sebenarnya, cuma harus dicoba, harus mau. Oke. Oke, oke, itu menarik banget ya. Eh, Hal yang tadi dijelaskan bahwa memang si culture shock-nya itu justru adalah karena ketidaktahuan dan memang tidak terstruktur di kuliah yang memang kita udah disajikan runut gitu apa yang perlu kita tahu. Tapi Mm-mm. kalau ini tuh kita benar-benar benar-benar kita pengen tahu gitu gimana caranya tahu-tahu hal itu tanpa kita harus runut juga gitu ya. Nah, itu kan juga berarti menjadi ini ya menjadi kendala buat Kak Rashid juga gitu ya untuk menempuh karir di sana gitu ya awal-awal tentunya. Mm. Iya, sama ketika aku masuk ke bagian IT juga, dulu misal apa namanya analisa hidrologi misalnya run for run off, mungkin teman-teman tahu run for run off itu, ya udah kayak gitu hitungannya. Nah, ternyata pas apa namanya pas di IT ternyata analisa hidrologinya aku harus pakai bahasa pemrograman nih gitu. Dulunya nggak pernah sama sekali, paling biasanya pakai HMS gitu-gitu kan, pakai Excel, nggak pernah pakai bahasa pemrograman. Ya itu belajar dari awal juga, nanya juga ke teman-teman, ini kalau codingnya kayak gini error gimana, tanya gitu. Ya akhirnya sekarang apa, ya udah mulai ngerti nih kayak gitu ya, sambil belajar. Dan sekarang apa namanya udah difasilitasi banget ya sekarang perkembangan zaman teknologi gitu-gitu, Google, ChatGPT apa gitu-gitu, udah teman-teman banyak membantu banyak membantu aku lah kalau misalnya ada yang kesulitan apa terkait teknis misalnya, ya itu bisa sekarang browsing udah banyak informasi yang bisa didapetin gitu. Nah, tinggal kemauan teman-teman lagi, balik lagi buat belajar gitu ya, itu peralatan sensor-sensor itu kan dulu nggak banyak tahu, nggak tahu malahan. Dan di pekerjaan-pekerjaan juga meskipun udah udah beberapa proyek itu belum pernah ngalami juga hal baru juga. Nah, belajar lagi juga, nanya juga. Dan ketika nanya-nanya nggak ada yang apa namanya belum nemu ini, ya belum berarti itu nggak ada jawabannya gitu. Teman-teman harus harus cari lebih luas lagi gitu jawabannya, karena pasti pasti ada sebenarnya. Cuma tinggal kita mau aja buat nyari gitu. Oke, oke, benar ya. Ya itu termasuk kendala-kendala yang kakak sendiri rasakan gitu ya untuk menempuh karir di sini. Memang banyak hal yang perlu dipelajari, banyak hal yang perlu dieksplor lebih lanjut gitu ya. Dan ya pasti itu menuju ke phase baru yang nantinya akan lebih adaptif juga di sana gitu. Nah, terhubung juga ini sepertinya agak tuh udah mulai penasaran banget nih karena nih Zahran dari tadi nanyain terus nih gak ngasih bagian gitu ya. Saya kasihkan nanya gitu. Dan kebetulan gitu ya karena saya di sini ada keperluan sebentar lagi jadi saya cuma bisa sampai di sini dan mau izin mengundurkan diri dan untuk wawancara ke depannya akan dilanjutkan sama teman saya ini Anuraga nih. Sudah sangat kepo dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, Oke. aku lanjutin ke Aga. Oke, benar banget nih. Dari tadi aku udah nunggu banget ini. Jarang kapan selesainya. Aku pengen nanya banyak hal lagi nih. Soalnya ke Karasid ini gitu. Karena dari aku sendiri kan sebagai seseorang yang waktu itu masuk FTSL Jatinangor kan. Waktu itu motivasiku mungkin sedikit cerita aja ke Karasid. Waktu itu aku emang sebenarnya awalnya pengen masuk ke teknik sipil tuh. Cuma kata ibuku, teknik pengairan tuh sekarang lagi happening banget di masyarakat. Jadi akhirnya coba lihatlah yang udah masuk jurusan, yang udah masuk kelompok keahliannya aja. Ternyata aku lihat nih di Jatinangor kayak, wah ada TPSDA. Jangan-jangan ini teknik pengairan ITB itu jangan-jangan ini. Ternyata benar pas aku masuk menjalani kuliahnya. Pas semester 3 sih masih mirip sipil ya sebenarnya buat matkulnya. Cuma buat semester kedepannya mungkin bakal lebih menjurus lagi. Nah, mengenai hal itu, Kak, kan tadi Kakak udah ngejelasin banyak nih tentang kultur shock, tentang kultur saat kuliah, dan saat bekerja. Nah, dari Kakak sendiri, kendala apa aja sih yang sebenarnya Kakak rasakan saat sedang menempuh karir? Jadi pas menempuh karir itu Kakak ngerasain kendala apa aja tuh? Apa yang membuat Kakak mungkin menjadi demotivation, atau apa yang membuat Kakak menjadi nggak semangat kerja? Nah, kira-kira itu apa aja?
Hmm, kendala-kendala ya. Eh, Mungkin kayak gini. Sebenarnya di dunia kerja nanti itu ketika teman-teman apa masuk ke dunia kerja terus kemudian berinteraksi dengan orang-orang lain, nggak semuanya apa namanya lingkungan lingkungan baru teman-teman itu tadi sesuai sesuai sama keinginannya teman-teman gitu. Baik baik dari lingkungan lingkungan apa namanya lingkungan tempat tempat kalian bekerja, teman-teman bekerja, lingkungan perusahaannya atau lingkungan apa grup teman-teman nanti, rekan kerja teman-teman gitu itu nggak semuanya eh, sesuai dengan yang keinginan teman-teman gitu. Nah, itu jadi suatu kendala, jadi suatu kendala. Nah, tapi ya balik lagi gimana teman-teman bisa bisa mengatasi hal itu gitu. Bisa teman-teman bisa mentolerir, membatas apa namanya jadi ketika hal-hal tersebut nggak sesuai sama keinginan teman-teman gitu kan. Nah, jangan sampai nah teman-teman harus bisa memposisikan diri nih. Jadi harus bisa eh, masuk tetap ada di sana, tapi ketika memang kalau memang ternyata lingkungannya memang sangat tidak baik gitu ya, sangat tidak baik, sangat tidak kondusif, tidak tidak mendukung perkembangan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa apa namanya mungkin ada beberapa juga yang akhirnya berpindah karena lingkungannya sangat tidak mendukung gitu. Tapi apa namanya mungkin ada juga hal-hal yang oh ini masih bisa ditolerir nih gitu, masih bisa tolerir. Nah, teman-teman harus bisa memposisikan diri. Nah, itulah pentingnya soft skill tadi gitu. Jadi hal-hal di luar teknis antara hubungan rekan kerja satu sama lain, hubungan antar dengan atasan teman-teman itu nggak sepenuhnya sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Nah, itu yang harus jadi catatan teman-teman dan harus harus siap gitu mengatasi kondisi seperti itu. Nah, itu jadi satu kendala juga gitu. Buat aku di beberapa tempat ada hal-hal yang apa namanya nggak semuanya di tempat-tempat itu apa namanya sesuai sama keinginan aku gitu, baik baik rekan kerjanya, baik atasannya, atau baik baik apa teman-teman yang di bawahku yang apa namanya aku sebagai posisi di atasnya itu nggak sesuai nih sama keinginan kita. Nah, itu gimana caranya kita bisa bisa mengatasi hal itu gitu, bagaimana cara kita mentolerir itu, menegosiasikan apa yang nggak sesuai sama keinginan kita. Nah, itu yang harus apa ya harus eh, disiapkan oleh teman-teman gitu. Kalau nggak dunia kerja itu nggak seideal itu gitu kan sebenarnya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa terus apa namanya memberikan hawa positif di lingkungan kerja teman-teman. Jangan sampai jadi apa namanya orang yang negatif juga di lingkungan itu gitu kan. Kita harus jadi sisi positifnya di sana. Oke, wah menarik banget ya. Tadi mungkin buat teman-teman nanti yang bakal lihat YouTube-nya, jawaban dari Kak Rasid nih. Aku tadi apa namanya nge-cite beberapa kesimpulannya yang tadi aku dapat nih dari jawaban Kak Rasid bahwasanya permasalahan atau kendala yang paling penting itu sebenarnya berada dari lingkungan baru, benar nggak Kak? Lingkungan baru yang tidak Mm-mm. sesuai dengan keinginan teman-teman, sehingga nanti teman-teman tuh apa namanya harus bisa memposisikan diri seperti itu. Dan semoga teman-teman juga bisa beradaptasi lebih mengenai hal itu. Karena ketika tidak sesuai, itu jangan sampai hasilnya jadi negatif, tapi harus bisa memposisikan diri. Tapi ketika memang ternyata lingkungannya tidak baik, tidak mendukung, tadi juga kakak bilang itu teman-teman bisa pindah juga dari pekerjaan tersebut. Dan ada juga hal-hal yang masih bisa ditolerir. Hal-hal di luar Mm-mm. teknis yang nggak sesuai teman-teman itu harus teman-teman segera reach out atau segera pikirkan solusinya biar nanti adaptasinya semakin lebih berkembang lagi. Dan Mm-mm. intinya teman-teman juga harus tadi juga nge-cite satu hal dari Karasit bahwasanya harus membawa hawa positif juga ya buat pekerjaannya Karasit yang tadi Ya, dijelaskan. sebenarnya eh, itu tadi selama selama yang di suatu tempat itu kalau bisa kita lihat apa namanya leadernya gitu, leader kita itu siapa. Nah, kalau kalau
selama di tempat tersebut leader kita bisa mengembangkan diri kita, bisa create kita menjadi leader gitu. Nah, itu bisa dipertahankan oleh teman-teman gitu. Tapi ketika teman-teman nggak nggak belajar hal baru di sana, nggak leader teman-teman nggak meng-create kalian sebagai leader gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada hal yang bisa dikembangkan oleh teman-teman di sana ya, teman harus nyari gitu, harus nyari tempat yang bisa meng-create teman-teman jadi leader, seenggaknya mengembangkan diri teman-teman lebih baik di tempat itu gitu. Oke, terima kasih nih Kak Rasid. Mungkin nanti teman-teman yang bakal nonton YouTube-nya harap dicatat tadi apa namanya penjelasan dari Kak Rasid. Memang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin dari apa namanya dari Kak Rasid sendiri udah punya berbagai pengalaman ya. Dari tadi aku lihat sekitar ada 4 pengalaman kerja dari Kak Rasid sendiri, sehingga memang jawaban-jawaban dari Kak Rasid ini bisa teman-teman mungkin ambil hikmahnya dari apa yang tadi disampaikan. Seperti itu mungkin dari Kak Rasid ya. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak. Tadi kan kita udah banyak bicara nih Kak tentang kendala, tentang kultur, kemudian tentang pekerjaan-pekerjaan Kakak segala macam yang memang kebanyakan itu tuh berasal dari masa sekarang juga masa lalu. Jadi Kakak kebanyakan menceritakan tentang pengalaman. Nah, sekarang aku pengen bawa Kakak nih ke sesuatu hal yang berhubungan sama masa depan. Karena kan kita dari tadi belum membicarakan masa depannya nih Kak. Masa depan apa tuh? Nah, masa depannya adalah, nah, kira-kira dari Kakak, apa rencana ke depannya saat ini? Kayak Kakak mungkin nanti rencana ke depannya pengen ngapain, prospeknya mungkin mau kemana, seperti itu. Dari Kakak sendiri kira-kira gimana? Kalau rencana ke depan terdekat sih, terdekat aku mau coba apa namanya, ambil kuliah lagi ya, ambil studi lagi, ambil S2. Kenapa? Karena itu tadi apa namanya, mumpung kita masih muda, buat teman-teman juga, mumpung teman-teman masih muda juga, apa namanya, jangan membatasi diri untuk belajar gitu. Salah satu sarana belajar ya apa namanya, kuliah lagi misalnya. Nah, mungkin di dunia kerja juga juga bisa belajar gitu. Cuma apa namanya, aku coba pengen memperdalam nih. Aku sekarang udah apa namanya, di tempat sekarang udah mulai settle, sudah mulai ngerti, oh yang perlu aku butuhkan lagi itu hal ini gitu. Nah, itu yang coba mau aku pelajari lebih dalam lagi. Nah, itu makanya akhirnya ambil keputusan, oh kayaknya rencana waktu dekat mungkin 1-2 tahun lagi, mungkin tahun depan lah, insya Allah, ya itu aku coba ambil apa namanya, kuliah lagi S2 buat memperdalam nih ilmu apa sumber daya aku yang dibutuhkan sama di tempatku yang sekarang gitu. Jadi biar apa namanya, kita jadi yang lebih berkembang lagi kan gitu, dan apa namanya, nggak nggak terbatas di ngambil kuliah di dalam negeri, juga di luar negeri juga apa adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman kalau misalnya apa namanya, punya punya kemampuan, punya kesempatan buat buat belajar keluar, mungkin juga apa namanya, jadi ajang yang bagus buat teman-teman buat buat mengembangkan diri, karena beberapa teman-teman kita kan juga sudah ada beberapa alumni kan juga udah ada yang kuliah di luar gitu kan. Nah, banyak juga insight terkait sumber daya air yang, karena eh, pengelolaan sumber daya di masing-masing negara pasti berbeda gitu. Nah, itu kita juga bisa ambil insight juga dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain dalam mengelola sumber daya itu seperti apa. Nah, itu jadi kesempatan kita juga buat buat belajar, dan biar bisa kita implementasikan juga kan di tempat kita sekarang. Oke, mantap sekali ya tadi penjelasan dari Kak Rasid. Intinya tadi aku mendapat satu hal bahwasanya Kak Rasid ini untuk rencana ke depan pengen kuliah lagi ya rencananya Kak. Nah, kira-kira mungkin aku kepo dikit nih Kak tentang kuliah ini gitu, tentang S2. Kalau dari Kakak sendiri udah ada kepikiran belum kayak nanti buat S2 tuh apakah Kakak pengen tetap di jurusan yang sama sumber daya air atau mungkin Kakak pengen di jurusan lain sehingga nanti bakal mengkombinasikan ilmu yang Kakak dapat di sumber daya air dengan ilmu yang nanti bakal dipelajari atau memang nanti bakal ke hal yang lain gitu kira-kira. Kalau kalau aku sendiri kayaknya masih masih di bidang sumber daya air, tapi lebih ke arah lebih ke arah manajemen. Jadi manajemen manajemen sumber daya air. Jadi nggak apa namanya, nggak fokus ke
teknisnya, tapi lebih ke karena di tempat karena ya itu balik lagi di tempatku sekarang karena kita apa namanya sebagai pengelola gitu ya kita memanage wilayah wilayah kita untuk kaitan sumber daya airnya ya apa namanya makanya yang aku ambil lebih ke arah manajemen sumber daya air gitu. Nah nanti kalau apa namanya kalau bidang yang mau diambil tuh itu water resource apa namanya mungkin kalau di luar banyak ada water resource management mungkin atau environmental management biasanya water resource tuh masuknya ke arah environmental ya mungkin apa arahnya lebih ke sana. Hmm. Wah, oke Kak, menarik banget nih. Berarti pengen ke arah yang sebenarnya hampir mirip ya sama apa namanya sama sumber daya air, cuma mungkin lebih pengen ke arah environmentalnya sehingga nanti bisa dikombinasikan dengan lebih baik lagi. Karena manajemennya juga ya, manajerialnya juga manajemen sumber daya air. Oke, menarik nih apa namanya pertanyaan apa jawaban dari Kak Rasid ini. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi Kakak udah berbicara juga tentang banyak hal ya, tentang rencana ke depan, masa lalu, dan saat ini gitu. Nah, sekarang nih, kan mungkin dari aku, dari Kak Alpa, mungkin yang nanti bentar lagi lulus ya. Kak Alpa udah angkatan 20, tinggal nunggu Wisokto aja 2024 mungkin, Nah, atau nanti 2025, kalau lagi ngincer fast track. Mungkin di sini juga ada Kak Farhan, Kak Siva, Kak Fadil yang mungkin sedang OTW lulus juga nih. Kalau aku sama Kak Naomi kan kebetulan kita masih tingkat 2. Nah, dari kakak bentar sendiri, lagi masuk grup IA berarti ya. iya bener. Buat Kak Alta, Kak Fadil, mungkin Kak Farhan nanti tinggal ditunggu aja buat tanggal main masuk grup IA. Nah, tentang hal itu Kak, kan kita tim masih mahasiswa nih. Nah, apa pesan atau saran untuk mahasiswa yang sedang mencari, ingin, dan akan menempuh karir di bidang sumber daya air? Kalau dari kakak sendiri. Eh, mu- mungkin enjoy aja ya maksudnya dinikmati masa-masa kuliahnya gitu jadi nggak harus ketika setelah aku ngomong tadi terus jadi oh harus harus fokus banget tapi ini harus nggak seperti itu juga ya maksudnya tetap juga teman-teman harus harus nikmati masa-masa perkuliahan teman-teman maksudnya dinikmati ya apa namanya tetap jalani apa namanya sesi akademiknya dengan apa namanya dengan baik dengan maksimal tapi juga tetap enjoy juga di luar gitu apa namanya enjoy enjoy di luar dalam artian enjoy yang positif ya jadi enjoy yang mengembangkan diri teman-teman juga gitu baik itu apa namanya ikut organisasi atau ikut apa kelompok-kelompok yang ada apa manfaatnya juga buat teman-teman gitu jadi selain selain teman-teman refreshing juga bergaul juga tapi ada hal positif yang diambil juga dari teman-teman gitu yaitu mungkin pesannya apa enjoy ya enjoy your moment gitu karena setelah itu bakal masuk dunia kerja akan masuk hal baru yang mungkin belum apa namanya ya bakal beda dari yang teman-teman alami sekarang makanya mumpung mumpung masih ada waktu dinikmati dulu ambil apa namanya ambil ilmu sebanyak-banyaknya baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas baik itu di dalam kampus atau di luar kampus nikmati itu nanti mungkin itu ya buat teman-teman jadi nggak usah terlalu ini juga nggak usah terlalu ngoyo juga mau ini juga buat mau belajar terus gitu gitu enggak juga. Oke, terima kasih Kak Rashid. Mungkin tadi aku intinya kesimpulannya cuma satu kata ya, enjoy gitu yang aku Iya dapat dari Kak enjoy, Rashid. enjoy. Enjoy dalam berkuliah, dalam organisasi, berhimpun, mengambil ilmu semuanya itu harus enjoy. Mungkin dari angkatan 20 juga angkatan Dan 20 oh kayak satu lagi ya apa namanya jalin relasi sebanyak-banyak ya sekarang ya baik itu sama dosen sama teman sejurusan sama teman lintas jurusan gitu karena nanti kesempatan kita nggak tahu yang datang ke kita tuh arahnya dari mana gitu jadi ya itu tadi apa perbanyak relasi juga sama teman-teman perbanyak dan dijaga yang relasi yang udah ada tuh dijaga terus jangan sampai apa namanya terputus. oke, diharap apa namanya buat teman-teman semua yang nanti bakal nonton Zoom sama nonton Zoom gak nonton YouTube maksudnya sama semua yang bakal join juga itu harap diperhatikan di pesannya bahwasanya relasi itu penting juga buat kita ke depannya seperti itu. Jadi mungkin buat semua yang di sini aku harap semua pesannya diperhatikan dan diambil hikmahnya nih. Nah,
Buat selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir lah kira-kira ini ya. Last 2 question. Hal apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan saat untuk menghadapi dunia karir di bidang sumber daya air? Mungkin lebih ke do and don'ts ya, yang dilakuin pas kuliah itu apa aja do and don'ts? Yang harus dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa? Itu kan. Kira-kira apa tuh? Sorry, Mas. Eh, mungkin dunya tadi ya, maksudnya dunya eh, eh, nikmati masa apa? Bukan nikmati. Jadi ketika di dalam kelas, di dalam perkuliahan, teman-teman harus aktif juga, harus aktif di sana. Dunia jangan jangan malu bertanya kalau masih benar-benar nggak tahu. Jadi terus juga di luar perkuliahan harus mau aktif, harus mau meluangkan waktunya untuk nggak di apa keluar keluar kamar ya, nggak di apa nggak di kosan terus, harus mau keluar kamar, jalin relasi, harus mau banyak belajar, jangan membatasi diri, jangan membatasi diri ketika diminta teman-teman diminta sesuatu, baik itu urusan akademik atau non akademik. Kalau itu punya nilai positif buat teman-teman, harus mau diambil. Perkara itu teman-teman belum bisa, nggak tahu caranya, itu bisa bisa teman-teman atasi, tapi mau dulu buat mengambil, baik itu tanggung jawab, baik itu tugas dari dosen sebagai macamnya, harus mau diambil, harus aktif. Jangan jadi jangan jadi mahasiswa yang keberadaannya tidak dapat dirasakan. Harus kelihatan, jangan jadi mahasiswa yang nggak nggak bisa dirasakan kehadirannya. Oh, ini ada nggak ya, nggak tahu gitu. Harus ketika ada di suatu tempat tuh, orang lain harus bisa merasakan kehadiran teman-teman dengan sifat aktifnya teman-teman. Oke, jawaban menarik nih dari Kak Rasid. Kalau tadi dapat satu kata enjoy, kalau sekarang dapat satu kata lagi aktif. Aktif dalam kelas, aktif jangan malu bertanya, aktif dan meluangkan waktu untuk keluar kamar, aktif untuk menjalin relasi, aktif untuk mau banyak belajar, aktif untuk jangan membatasi diri ketika diminta sesuatu. Kalau ada nilai positif harus diambil dan harus aktif intinya. Jangan jadi mahasiswa yang keberadaannya nggak kelihatan. Intinya yang diem-diem aja di kelas, yang cuma apa namanya main HP segala macam, itu donsnya Di mungkin. kelas diam-diam, di himpunan ditanya pendapat diam-diam juga. Nah, harus mau. Double diem tuh, itu peringatan ya buat semua orang juga mungkin tahu bahwasannya kuliah itu harus aktif, guys. Itu intinya, semuanya itu harus aktif, karena kalau nggak aktif gimana kita bisa jalan relasi, bener nggak Kak Rasid? Betul. Karena kan orang lain tertarik karena kita aktif juga. Kalau kita nggak aktif, Iya, gimana betul. ceritanya orang lain tertarik? Biasanya kan misal dosen-dosen punya proyek apa gitu. Kalau teman-teman nggak aktif, dosen-dosen nggak notice teman-teman, gimana teman-teman mau diajak gitu kan? Ini dari kayak gitu. Atau kakak tingkat apa alumni atau kakak tingkat teman-teman ada nih punya proyek nih, butuh orang. Nah, kalau teman-teman nggak dikenal sama mereka, gimana mereka mau nawarin teman-teman gitu kan? Nah, makanya harus tahu, harus dikenal dengan persona yang baik gitu, bukan dikenal atas hal yang tidak baik gitu. Nah, bener banget tuh apa namanya jawaban dari Kak Rasid, bahwasanya memang untuk relasi ini didapat dengan cara aktif supaya orang lain tertarik gitu. Orang lain nggak mungkin tertarik sama orang-orang yang diem aja gitu. Pasti harus aktif pada dari kitanya juga. Oke, sangat menarik ya insight dari Kak Rasid ini. Dan akhirnya mungkin kita mencapai nih Kak Rasid dari pertanyaan terakhir untuk malam ini. Dari semua pertanyaan yang tadi udah dijelaskan ya, udah bener-bener banyak pertanyaannya, mungkin ngebuat mulut Kak Rasid jadi agak kering. Ngebuat mulut saya juga jadi lumayan kering. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan Kakak udah dapat nih banyak pengalaman pekerjaan segala macam. Nah,
Kalau kakak sendiri itu di mana kak mencari lowongan pekerjaan dan pengalaman saat mencarinya gimana? Oh, kalau lowongan pekerjaan mungkin dari yang terdekat ketika teman-teman keluar lulus dari perkuliahan terus bisa masuk ke grup alumni gitu kan. Di grup itu banyak tuh alumni-alumni yang nge-share informasi-informasi lowongan apa sebagai macamnya. Itu banyak baik apa namanya banyak project lah yang bakal di-share sama teman-teman alumni. Nah, itu bisa yang terdekat bisa dari sana. Terus bisa juga dari apa namanya dari LinkedIn. Terus sekarang Water Resource juga juga apa namanya banyak yang apa yang share kebutuhan. Terus dari misal kalau di BUMN ada FHCI, website FHCI itu bisa diakses. Atau buat teman-teman yang apa namanya mau jadi PNS, kalau ada bukan CPNS itu pasti di-share di grup alumni juga pasti di-share. Nah, dari apa mulut ke mulut juga apa namanya dari teman-teman itu tadi dari mulut ke mulut juga apa namanya eh, nah itu kalau teman-teman ada relasi, nah itu pasti ada info lah dari baik itu teman-teman siapapun apa ya itu tadi kesempatan datang ke kita tuh kita nggak tahu bakal datang dari mana gitu, makanya dari itu kita membuka pintu seluas-luasnya untuk kesempatan itu masuk ke kita. Caranya gimana ya, memperbanyak jaringan kita, jejaring kita, karena di masa modern sekarang jaringan bisa dibentuk lewat apa aja, online offline udah banyak. Nah itu teman-teman harus banyak masuk grup-grup apa namanya yang apa namanya ya grup-grupnya teman-teman itu harus harus dijaga, harus eh, jangan terputus gitu, karena kesempatan nanti info-info tadi nggak tahu dari mana ininya. Dan ketika misal nanti teman-teman punya punya pekerjaan pertama misalnya, nah di sana teman-teman juga harus punya persona yang apa harus punya persona yang bagus, harus punya apa bikin persona diri teman-teman itu bagus. Karena kenapa, ketika mungkin teman-teman nggak bakal selamanya di situ, teman-teman bakal pindah ke tempat lain. Nah nah kesempatan itu juga nggak terputus dari teman-teman atas pekerjaan yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Bisa jadi orang yang teman-teman kenal di proyek sebelumnya, karena tahu oh apa Anuraga aktif gitu, Anuraga bisa dipercaya, Anuraga punya kemampuan. Nah itu bakal bisa dipanggil lagi. Sering kejadian kayak gitu dari proyek-proyek yang sebelumnya udah pernah dikerjakan, kita bisa dipanggil lagi atas pekerjaan lain gitu. Nah maka dari itu keaktifan terus kemampuan itu juga apa namanya jadi poin penting, karena apa namanya bisa jadi orang-orang yang kita kenal sekarang dan kita kenal nanti, meskipun cuma sebentar ya, kita kenal sebentar tapi kita dapat persona yang baik buat mereka, ya mereka nggak segan buat kontak kita lagi gitu. Nah itu banyak apa jalan buat kesempatan teman-teman berkarir, tinggal itu tadi kemauan teman-teman, eh, iya kemampuan teman-teman buat buat ngambil itu. Oke, jawaban yang insightful banget nih dari pertanyaan terakhir yang ada. Karena kan memang lowongan pekerjaan ini ya selalu jadi apa tantangan ya buat mahasiswa yang baru lulus khususnya. Jadi intinya tadi aku dapat beberapa poin nih bahwasannya mencari lowongan pekerjaan itu banyak sebenarnya sumbernya. Tapi mungkin yang paling utama tadi yang dijelaskan itu adalah grup alumni ya tadi. Karena kan setelah kita lulus tuh kita bakal masuk grup alumni. Karena di grup tuh banyak alumni yang share lowongan-lowongan. Dan juga bisa juga dari LinkedIn bisa. Kemudian di LinkedIn juga banyak tuh water resource yang banyak nge-share. Kemudian jika teman-teman mungkin ingin CPNS juga bisa tuh di grup alumni juga bisa biasanya di-share. Dari mulut ke mulut juga biasanya efektif. Dan aku tadi juga nge-state juga dari Kak Rasid itu ada dua hal yang penting nih buat nyari pekerjaan. Yang pertama adalah balik lagi aktif dan yang kedua adalah kemampuan seperti itu. Karena ketika teman-teman dapat pekerjaan pertama itu harus punya personal yang bagus. Bisa jadi nanti dipanggil lagi kalau misalnya teman-teman punya personal yang bagus kan. Dan ya balik lagi personal yang baik itu bakal penting buat teman-teman keberlanjutan pekerjaannya bakal seperti apa. Seperti itu mungkin Kak Rasid ya. Semoga bisa menjawab ya buat semuanya. Siap, alhamdulillah bisa menjawab nih.
Dan tadi alhamdulillah ya teman-teman, dari mulai awal pertanyaan sampai akhir semua pertanyaannya benar-benar ngebuat insight kita nih, insight dari Mas Himasda yang lain dan insight dari aku sendiri itu kebuka banget nih Kak. Karena sebelum wawancara bareng Kak Ras itu aku masih agak bingung gitu, kayak ini TPSDA itu sebenarnya dia prospeknya kemana gitu, apakah bisa keluar prospek kah ataukah memang harus di dalam dan sebagainya, itu tuh masih bingung. Tapi pas dengar jawaban dari Kak Rasid secara langsung nih, aku sebagai MC juga, meskipun aku bertugas, tapi secara gak langsung aku juga dapat insight nih. Memang nih jawaban Kak Rasid nih keren-keren dan membuka pandangan dan ilmu baru bagi aku sendiri secara khusus dan bagi teman-teman Himasda yang lain nih. Banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dan pengalaman Kak Rasid itu luar biasa keren sih. Dengan adanya 4 pengalaman tadi dan juga tadi kan aku juga doakan Kak Rasid kan nanti mau S2 ya di entah di luar negeri atau di dalam negeri. Aku doakan juga nanti Kak Rasid bisa untuk mendapatkan hal itu Amin. secara cepat Makasih, dan secara makasih. lancar untuk Kak Rasid sendiri. Amin. Oke, dan selanjutnya berdasarkan jawaban dari Kak Rasid nih, aku bisa simpulkan bahwasannya di TPSDA ini sebenarnya banyak banget peluang untuk kerja teman-teman semua dan mungkin nanti yang bakal nonton. Banyak banget, tapi bagaimana cara kita mendapat pekerjaan tersebut itu tetap berasal dari diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk mencari pekerjaan tersebut atau kita hanya diam saja duduk di kamar dan menggunakan privilege ITB seperti itu. Karena kalau seperti itu ya bagaimana pekerjaan bisa menghampiri kita. Jadi intinya yang aku dapatkan tadi sepanjang pertanyaan, sepanjang tanya jawab, aku mendapatkan bahwasanya kita ini harus aktif, harus solutif juga, dan harus memiliki kemampuan, harus memiliki hard skill yang baik, soft skill yang baik, dan ketika kuliah itu jangan jangan dibilang pasif atau hadir tapi seolah-olah tidak menunjukkan kehadiran seperti itu. Karena sejatinya TPSDA ini prospeknya banyak. Sehingga untuk mendapatkan semua prospek itu, maka dari kitanya sendiri itu harus aktif dan harus bisa membawa perubahan positif untuk nantinya supaya kita setelah lulus itu kita bisa bekerja maupun membuka lapangan pekerjaan mungkin untuk yang lain. Seperti itu mungkinnya dari Kak Rasid. Oke, karena mungkin dari waktunya sendiri sudah pukul 21.20 nih untuk Kak Rasid, dan ditandai juga dengan kesimpulan yang udah aku sampaikan, sayang sekali, padahal aku pengen pengen mendengar lagi jawaban yang lebih banyak dari Kak Rasid, karena aku rasa aku tuh masih perlu lebih banyak insight lagi nih dari Kak Rasid. Mungkin nanti kita dari Kak Rasid sendiri bisa ngobrol-ngobrol personal mungkin Boleh, mengenai boleh, hal. boleh. Nah, sayangnya Boleh, untuk boleh. kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rasid atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful dan pengalaman yang sangat keren sekali. Nah, mungkin sebelum kita ke acara selanjutnya, mungkin dari Kak Rasid sendiri nih, ada nggak pesan atau nasihat yang pengen disampaikan kepada masa Himasda semuanya, mungkin himpunan mahasiswa sumber daya air. Ya, mungkin Kak Rasid sendiri waktu itu sempat bergabung juga di Himasda. Nah, kira-kira dari Kak Rasid sendiri ada pesan nggak atau nasihat buat masa Himasda semua? Mungkin buat teman-teman Himasda ya. Eh, ya aku lihat sekarang Himasda udah mulai berkembang, udah mulai jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya aku yakin itu hasil dari kerja kerasnya teman-teman. Jadi aku mohon eh, terus terus jaga nama baiknya Himasda, terus bikin nama Himasda harum dengan segala prestasi-prestasinya, program-programnya. Aku mohon aku mohon itu karena ya waktu waktu aku masuk kan aku baru angkatan ketiga ya, jadi mungkin Himasda nggak masih masih belum belum terkenal itu kayak sekarang. Nah sekarang kita waktu aku ikut bareng-bareng buat mengembangkan nama Himasda, dan sekarang Himasda udah mulai berkembang, dikenal, dan banyak hal-hal yang baik tumbuh di sana. Aku harap juga kedepannya Himasda bakal terus jadi tempat buat teman-teman di sana untuk bisa berkembang jadi lebih baik, baik itu secara keprofesian maupun secara pribadi gitu. Mungkin mungkin itu sedikit pesan dari aku. Mungkin juga terima kasih juga teman-teman buat udah ngundang aku di sini. Terus mohon maaf juga kalau misalnya
dalam apa yang aku sampaikan banyak hal-hal yang kurang atau ada salah-salah kata, aku juga minta maaf. Apa namanya, aku bukan lebih pintar dari teman-teman, tapi cuma punya pengalaman yang lebih awal aja, mencicipi dunia kerja lebih awal aja. Tapi kita kita semua sama gitu, kita di sini sharing. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang salah atau kurang, aku mohon maaf. Mungkin itu, Anuraga ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rashid. Closing statement yang sangat menyentuh ya buat semuanya. Mungkin yang nanti bakal nonton Zoom ini dan juga buat semua masa Himasda nih. Bahwasanya tadi di state bahwasanya Himasda saat ini sudah makin berkembang dan diharapkan bahwasanya Himasda itu tetap mengembangkan program-program yang bermanfaat nantinya untuk kedepannya. Dan juga mungkin information aja Kak bahwasanya yang mengadakan ini tuh bidang keprofesian Kak kebetulan. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat juga buat masa-masa Himasda yang saat ini masih kebingungan bahwasanya TPSD ini nanti bakal kemana arahnya segala macam. Dijawab sudah oleh Kak Rashid di apa namanya di wawancara yang super duper meriah ini Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin ke acara berikutnya. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, kebetulan kita ada penyerahan sertifikat nih dari Himasda atas apresiasi dari Kak Rashid yang telah menjadi narasumber dalam wawancara WeShare kali ini. Mungkin kepada pihak panitia. Oke, nah ini dia mungkin dari Kak Alpa, Rizky Alfaredi sebagai ketua dari bidang keprofesian sendiri mungkin ingin menyampaikan satu patah atau dua patah kata. Oke, mungkin untuk membuka penutupan kali ini, aku pengen perkenalan diri dulu. Kenalin Kak Rashid, aku Muhammad Rizky Alfarezi dari Himas 20 sebagai Ketua Divisi dari Keprofesian, dan kebetulan di sini kita sedang ngadain WISHAR 5, dan di sini topiknya tuh seperti yang mungkin tadi kakak udah jelaskan gitu ya, itu lebih ke keprofesian di bidang sumber daya air gitu Kak. Dan memang dari tadi jawaban dari Kak Rashid ini memang benar-benar sangat penuh dengan insight baru gitu, khususnya buat aku mungkin yang pengen masuk ke dunia keprofesian nih, karena memang agak abstrak gitu ya Kak, ketika memang bahas soal keprofesian ini gitu. Dan ya dari kami, dari divisi dan dari Mazda, aku wakilin terima kasih banyak Kak atas kesempatannya dan atas jawaban-jawabannya yang bisa memberikan kita semua insight dan ilmu baru Kak. Oke, mungkin boleh aba-aba dari Aga untuk dokumentasi. Oke, baik mungkin apa-apa dari aku ya. Oke, buat semuanya Kak Rashid sama Kak Alpa juga semuanya siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ada gaya khusus Kak dari Kak Alpa atau dari Kak Rashid sendiri mungkin. Ikut aja, aku ngikut-ikut. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Mungkin untuk operator bisa langsung di ini. Oke, dan semakin dekat nih dengan akhir. Tapi sebelum kita ke akhir yang sebenarnya, kita dokumentasi dulu dong Kak. Karena nanti kan baru dokumentasi sertifikat tuh. Nah, rencananya ini kita mau dokumentasi buat semua yang ada di sini nih. Mungkin buat Naomi, buat Kak Fadil, Kak Panah, Kak Farhan Naufal, sama Kak Asifa mungkin bisa on cam buat kita dokumentasi akhir. Nah, ini dia mungkin Kak Rashid penerus di Mazda yang apa namanya yang sudah lama sebenarnya untuk Kak Fadil, Kak Panah dan Kak Asifa ini. Tapi mungkin untuk Naomi sama aku sendiri kita baru masuk ke Himasda ya beberapa bulan yang lalu. Oke, siap ya teman-teman semua. Mulai. Satu, bentar. Nah, 1, 2, 3. Nah, oke. Sekali lagi, teman-teman ada gaya khusus kah dari yang lain? Dari Fadil coba. Dari Kak Fadil mungkin? 5. Oke, 5. We share 5 ya. We share 5 untuk We share 5. Oke.
jari 5 ya teman-teman semua, dan Kak Rasid juga boleh. Oke teman-teman, siap ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, dan akhirnya untuk Kak Rasid sendiri kita benar-benar hanya sampai di akhir kegiatan nih untuk Kak Rasid setelah tadi banyak bridging untuk menuju akhir ya. Dan tentu saja karena kita tadi awali kegiatan dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Aku harapkan mungkin untuk semuanya untuk bisa join juga. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Dan akhirnya Kak, dari aku pribadi, Anuraga Bagaskara Putra Prayoga sebagai MC dalam acara hari ini, acara WCR 5, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rasid yang sudah bersedia menjadi narasumber dan sudah memberikan jawaban-jawaban yang benar-benar insightful sekali bagi kita Kak. Dan semoga Kak Rasid sendiri untuk kedepannya sukses di masa depan dan bisa memperoleh kejayaan yang Kak Rasid mau dan bisa memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Terima kasih untuk Kak Rasid. Mungkin dari Kak Rasid ada closing dulu sebelum ditutup. Udah tadi closing. Tapi makasih Oke. ya, makasih udah diundang ke sini. Makasih banget bisa ketemu sama teman-teman. Makasih udah undang pokoknya. Jangan Oke, bosan-bosan kalau misalnya nanti mau apa ada komunikasi lagi, aku terbuka sama teman-teman, dan mungkin teman-teman alumni yang lain juga sangat terbuka sama teman-teman apa Himasda sekarang ya. Jadi jangan malu buat keep contact kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ada yang mau konsul minta tolong teman-teman alumni pasti terbuka sama teman-teman. Oke, siap Kak Rasid. Terima kasih banyak atas semua jawaban dan pesan-pesan yang luar biasa. Mungkin untuk Kak Rasid, sekarang mungkin bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ya untuk Kak Rasid. Terima kasih banyak Kak. Ya, makasih ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ya, Kak. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak. Oh, Alhamdulillah. Bentar.